Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan yang sakit semoga segera sembuh. Semoga apa yang dikerjakan bisa segera diselesaikan dan semoga tetap bahagia, tetap semangat dan walaupun ini hari libur kita tetap bisa produktif gitu, oke. Oke, kembali lagi kita di 3R yang ke sebentar saya lupa. 31 atau 32 gitu tiga loh. puluh satu Dua puluh satu. Oh, 31. Sudah, kita kembali ke 3R yang ke-31. Hari ini kita akan dibersamain oleh Ibu Nila Mareta Murdiani yang akan membahas terkait dengan apa sih efek dari belajar yang sedikit dijedah, gitu, nggih. Nah, nanti apakah itu akan lebih efektif daripada kita belajar terus-menerus atau bagaimana? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ke dalam sana, kita minta pengantar dulu nih sedikit dari Ibu Endah Retnawati. Monggo Ibu Endah Retnawati. Ibu Endah Retnawati sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Tadi malam kesempat gak bisa tidur. Jadi ini agak kurang tidur, ngantuk. Tapi ya diusahakan. Iya, luar Yang biasa. penting makan banyak gitu ya Mbak dan Mas semuanya. Makan banyak, makan yang teratur. Kayaknya sumber imunisasi, sumber imunitas itu dari nutrisi. Nah, nutrisi dari makanan, nutrisi alami ya. Kalau mau suplemen, ada suplemen tapi nggak ada nutrisi juga sama aja. Oke, malah cerita. Ya, em, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Waalaikumsalam. semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita terakhir ketemu hari Kamis tanggal 24 September di SMA Negeri 6 Jogja. Kira-kira ada 18-20-an ini ya, 18-20-an mahasiswa ya yang eh, apa membantu pelaksanaan penelitian saya dan penelitiannya Pratama Wahyu. Kemudian sebetulnya saya ngajak para mahasiswa menjadi asisten bukan sekedar menjadi asisten saja, tetapi juga melihat langsung contoh bagaimana pengumpulan data penelitian. Nah, belajar dari contoh kan, kalau dari teori yang kita pelajari itu kan belajar paling mudah khususnya untuk novices kan, untuk para pemula. Sehingga contoh-contoh yang baik kalau kita masih mempelajari materi yang baru itu sangat-sangat diperlukan. Coaching atau pendampingan itu juga bisa membantu langsung kita untuk menata struktur kognitif yang kita miliki. Oke, nah bacaan kita tentang working memory depletion, spacing effects, interleaving effects sebetulnya sudah pernah. Tapi memang ini ada artikel baru, disertasi penelitian O'Haugen dan fokus di pertama kali saya mendengar kata depletion itu artinya apa ya? Waktu itu tahun 2019. Tahun 2019 kita ada diskusi dengan O'Haugen, mereka menceritakan tentang bagaimana mengukur working memory depletions. Terus tidak hanya dengan O'Haugen tapi dengan Fred Tass, dengan Chris, dengan John Sweller juga. Dan kita melaksanakan penelitian di SMP 15 Jogja, kemudian SMP 1 Manis Renggo, terus SMP 1 Yogyakarta, SMP 1 Sleman. Nah, kita melakukan penelitian-penelitian di sekolah-sekolah itu. Nah, waktu itu saya memahami working memory depletion itu juga agak susah. Apa sih artinya depletion, depleted gitu. Ternyata bahasa mudahnya adalah kemampuan kognitif kita, working memory kita nggak bisa konsentrasi dipakai untuk berpikir materi yang kompleks setelah satu waktu tertentu. Jadi kalau secara simultan dipakai terus, lama-lama itu akan berkurang kapasitasnya. Seperti halnya kalau otot tubuh kita dipakai eh, dalam waktu yang intensif tertentu, itu akan mengalami penurunan daya.
Working memory depletion ini tesnya atau pengukurannya sama seperti pengukuran tes kognitif itu, tetapi dengan tingkat kompleksitas apa ya, tricky gitu ya, diberi soal yang tricky. Kompleksitasnya itu soalnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga peserta didik atau siswa yang mengerjakan tes itu harus menggunakan kemampuan ingatannya satu, kemudian yang kedua kemampuan untuk mengolah hasil penghitungan, atau kalau itu vocabulary berarti ya bagaimana memahami makna dari kalimat-kalimat yang diberikan. Ternyata setelah setelah satu fase belajar, kemudian diukur memang ada penurunan atau ada perbedaan siswa yang mempelajari materi problem solving, mana kompleksitasnya kan tinggi dibandingkan dengan work examples. Kemudian para ahli berpikir bagaimana sih manusia itu bisa belajar konsentrasi dalam waktu yang lama. Nah, kemudian ada dua hal yang ada di dalam literatur. Di dalam literatur ini sudah agak lama sebetulnya, sudah mungkin 20-an tahun. Interleaving atau variability dengan memberi spacing. Kalau kita kenal mungkin di YouTube atau di aplikasi belajar itu ada Pomodoro. Pernah dengar Pomodoro? Pernah. Nah, Pomodoro itu kan 20 menit belajar, 5 menit istirahat gitu kan. 20, 5 menit dan seterusnya, ada pengaturan-pengaturan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi intinya belajar, istirahat. Jadi ada pengaturan seperti itu. Kemudian ada yang interleaved, itu dibuat selang-seling. Oke. Penelitian tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan kapasitas kognitif kita terus-menerus dilakukan. Salah satunya ini nanti akan dipresentasikan oleh Bu Nila. Elemen interactivity dan rehearsal itu ternyata berpengaruh. Nah, penelitian terakhir yang beberapa mahasiswa membantu ngambil data itu juga ada tentang rehearsal kan. Jadi sewaktu istirahat, siswa diminta untuk mengulang-ulang apa yang tadi baru saja dipelajari. Kalau yang ini nanti metodenya agak berbeda, nanti akan dibantu dijelaskan oleh Bu Nila. Dan disertasinya Bu Nila juga tentang ini. Oke, artikelnya sangat relevan dengan bagaimana kita bisa memahami fungsi kognitif kita lebih baik, sehingga nantinya kita bisa memberikan saran strategi belajar yang baik itu bagaimana. Atau juga memberi saran ketika siswa mengalami kesulitan belajar, apa yang perlu kita berikan kepada saran-saran apa yang perlu kita berikan kepada siswa tersebut. Kalau selama ini mungkin kita kepikirannya dengan materinya diurutkan dari mudah dan sulit, diberi contoh yang ada self-explanation, diberi proses oriented dan seterusnya ya. Ini mungkin saran ini adalah dengan pengaturan urutan topik apa yang dipelajari, kemudian bagaimana proses mental itu bisa dioptimalkan. Baik, terima kasih banyak Bu Nila berkenan membacakan artikel ini. Alhamdulillah ini sudah bertambah beberapa mahasiswa yang belum datang dicolek, dipanggil gitu. Kita tidak hanya belajar tentang konsepnya, tetapi belajar juga metode penelitiannya. Jadi teknik analisis datanya, teknik pengumpulan datanya, mari sama-sama kita perhatikan. Di sini mungkin loh merupakan variabel yang belum pernah sejauh saya menjadi dosen sampai saat ini, berapa tahun ya? 20 tahun. Belum ada topik ini diteliti di departemen kita, di jurusan kita. Oke, baik. Saya cukupkan itu saja untuk pembukaannya atau untuk pengantarnya, lebih detail nanti Bu Nila. Ayo teman-teman buka catatannya, cari tahu khususnya untuk konsep dan prosedur penelitiannya hasilnya apa, itu insya Allah sangat bermanfaat. Meskipun penelitiannya bukan tentang ini langsung ya, tentang work example atau tentang problem solving, kan landasan teorinya ada tentang human cognitive architecture. Nah, itu kan ada tentang proses kognitif. Ini bisa dimasukkan sebagai referensinya. Ya, ini bisa masuk ke bab 2 kalian. Jadi kalau ini tadi 3R yang ke-31 artinya sudah 31 artikel yang dijadikan referensi, kurang lebih lah.
Hmm. Jadi tinggal nonton YouTube-nya kan, terus ditulis. Kayaknya gitu ya, tetapi kok ya saya nunggu-nunggu ini siapa nih yang harusnya store proposal, store instrumen. Oke, yuk semangat, semangat, semangat semuanya. Kameranya di-on-kan, coba ini baru Pak Yanuar dan Wahyu yang di-on-kan. Ini Nindi sakit, jadi kita doakan Nindi lekas sembuh. Mbak Mas, ya udah deh nggak apa-apa deh, barangkali belum mandi ya, kepagian kita. Bu Sumarni, terima kasih selamat datang Bu Sumarni. Oke, baik. Em, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, semoga baik semuanya, bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pratama Wahyu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Oke, teman-teman, yuk siapkan dulu second brand-nya, yakni catatannya dibuka dulu, buku catatan, pensil, ataupun pena. eh, Sebelum kita masuk lebih lanjut untuk menambahkan referensi terkait dengan bab 2 kita. Oke, artikel yang berjudul The Effect of Element Interactivity and Mental Rehearsal on Working Memory Resource Depletion and Spacing Effect. Ini akan kita bacakan di Read Review Research 31 yang akan dipersamain oleh Ibu Nila Mareta Murdiani. Ibu Nila, pripun kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Mas Wahyu ini yang suaranya agak-agak ini ya, sengau-sengau gitu. Jadi Oh, bahasa memang Inggrisnya lebih agak-agak fasih ngetes ya. gitu Bu ini. Iya, Ya. kayak dia ganti peran. Oke. Saya Oke. izin off kamera ya, teman-teman ya. Ya, ini saya menyimak kok. Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, Ibu Nila, langsung saja nggih, Bu Nila nggih. Oke. Karena kita sudah lumayan siang 7.30 ini untuk kita sudah mulai kuliah ini nggih, sama aja. Oke. Monggo Ibu, Jam pertama nggih, kuliah jam minta tolong pertama. Oke. dibersamain untuk dibacakan. Nggih. Terima kasih Mas Wahyu atas waktunya dan terima kasih Bu Endah untuk pengantarnya ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama ya untuk membaca dan mereview artikel. Ini artikelnya juga baru ya bulan Mei tahun 2024 kemarin ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Endah untuk artikelnya ini merupakan hasil disertasi atau bagian dari disertasi ya dari bimbingannya Hao Chen ya. Hao Chen itu merupakan sohibnya Bu Endah ya. Jadi juga banyak join riset dengan Bu Endah. Ini Dan iya, Ujun teman kuliah saya. dan alhamdulillah juga beliau menjadi co-promotor saya gitu ya, dan tadi sudah disampaikan Bu Endah memang fokusnya sedang di spacing dan interleaving. Untuk artikel yang akan kita bahas di sini lebih fokus ke spacingnya gitu. Tadi saya sudah share di jurusan gitu ya. Hari ini kita akan membahas hasil disertasi yang sudah masuk di Skopuski 1 itu ya. Berarti kan secara internasional sudah diakui oleh akademisi internasional ya. Dan ini mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengikuti jejak dari hasil-hasil riset yang sudah baik dan berkualitas ya. Amin. Ayo ditunggu, saya siap support. Saya memotivasi diri sendiri ini juga Bu, dan itu juga bisa saya menginspirasi juga. yang lain gitu. Ya, yuk semangat terus. Teman-teman saya izin untuk share screen ya. Ini you cannot start share. Tolong Mas Wahyu. Oh, ya sebentar. Saya sepertinya masih share sound saya. Oke. Oke, monggo silakan Ibu. Iya, ini saya sudah capture ya bagian-bagian penting artikel yang nanti akan kita bahas. Sudah masuk belum ini? Slideshow-nya sudah muncul belum ya? Slideshow-nya belum, PPT-nya sudah. Belum ya, sebentar. Kok langsung ke sini. Nggih, sampun niki. Sekarang. Ya. Oke, kita mulai dari judulnya tadi sudah disampaikan oleh kok jadi Bu Wahyu.
Bu Endah dan Mas Wahyu ya tentang the effect of element interactivity and mental rehearsal on working memory resource depletion. Tadi juga ini kata-kata yang cukup baru ya bagi kita semua ya. Biasanya kan kita mengukur kemampuan retensi, kemampuan transfer, near transfer, far transfer gitu ya, dan juga cognitive load-nya. Kalau sekarang yang diukur adalah ini ya, working memory resource depletion dan juga the spacing effect. Artikel ini tadi sudah dibahas ya, publish-nya Mei 2024 dan di jurnal Q1 ya, dengan tadi kalau saya lihat SJR-nya berapa ya, 3,8 sekian gitu ya. Jadi memang jurnal yang sangat kredibel ya di Contemporary Educational Psychology. Ini penulis utamanya Hao Chen ya dari UK tadi. Lalu kemarin waktu awal saya menghadap Bu Endah ya, dan nanti Bu Nila keperluannya Hao Chen, beliau sedang meneliti ini tentang ini, termasuk ada bimbingan beliau sedang melakukan disertasi tentang spacing gitu ya, bubuk dan sebagainya, ngoten nggih Bu ceritanya. Sekarang ternyata disertasinya sudah selesai nih sepertinya ya, dan sudah publish di jurnal Q1 ya, luar biasa gitu ya. Iya, sudah. Cepat banget ya. Nggih, betul. Tapi ya memang duluan sana kok. Tapi ya publikasinya nggak hanya satu loh inilah. Ada yang literatur review. Betul. Ya, semangat. Ya, di sini akan kita pelajari bersama-sama terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Bubu, oleh Bubu ini ya, dan juga Oh Hao Chen serta supporter yang lain ya, para pembimbing yang lain tuh ya, terkait dengan ini spacing effect. Ini adalah abstraknya. Nah, tadi sudah sampaikan mudahnya spacing effect ini adalah efek jeda gitu ya. Jadi tadi ketika pembelajaran dilakukan secara terus-menerus atau mass learning ya, atau dengan tanpa istirahat dan juga dengan space learning atau dengan diberi istirahat. Nah, selama ini kan kita ini kayaknya sih dengan istirahat itu lebih baik, tapi kan masih kayaknya. Kalau kita lihat dari judulnya mungkin kita menganggapnya simple ya, kayak gitu kok diteliti ya, tapi memang realnya belum ada bukti empirik yang menunjukkan bahwa lebih efektif mana gitu ya. Termasuk ini ya, kadang kalau kita melihatnya kan kok simple, sederhana dan sebagainya, tapi memang justru yang sederhana itu ternyata bisa memberikan kontribusi gitu ya, kontribusi yang besar gitu ya, karena yang sederhana itu pun selama ini kita laksanakan kadang tanpa bukti empiris ya, kadang hanya common sense saja, kayaknya lebih ini nih lebih baik kalau istirahat, dan jenis istirahatnya seperti apapun itu juga masih menjadi perdebatan ya. Kan ada yang memang diminta istirahat, betul-betul istirahat, ada yang istirahat termasuk tadi disampaikan Bu Endah, interleaving ya, dengan mempelajari sesuatu yang lain, itu juga bisa istirahat dari materi yang sedang kita pelajari, bisa seperti itu. Atau kalau di pembelajaran di sekolah ada juga yang namanya ice breaking. Ice breaking itu kan juga contoh istirahat ya. Kita kan sedang beku nih gitu ya, esnya terus kita break gitu ya supaya bisa mencair lagi. Tapi jenis spasi atau jenis istirahat seperti apa sih yang paling efektif gitu ya, kalau nanti kita tujuannya ke problem solving atau ke ini tadi working memory depletion, itu kan secara empirik memang belum diteliti. Nah, jadi memang penelitian-penelitian yang seperti ini ya justru kita butuhkan gitu ya untuk justifikasi keputusan yang akan kita ambil. Malah ceritanya di mana-mana ya. Oke, nah ini untuk menguatkan saja sih, karena mendengar cerita dari teman-teman gitu ya tentang CLT ini yang baru, termasuk saya juga yang baru deh, baik penelitian skripsi, tesis maupun disertasinya kadang kan kok kayak gini diteliti ya, karena memang penelitian kita kan berbeda dengan yang lain ya, dan untuk penelitian CLT ini belum banyak dilakukan di Indonesia ya, apalagi di UNY. Jadi memang mungkin banyak yang belum paham, belum memiliki pandangan yang sama itu ya terkait dengan penelitian ini. Tapi sudah banyak sekali ya riset tentang penelitian ini yang dipublish di jurnal internasional, dan jurnalnya juga top tier ya, Q1. Berarti kan memang sudah diakui secara internasional gitu. Jadi silahkan teman-teman PD gitu ya untuk bisa defense apa yang kita lakukan, karena kita in the right track ya, kita di track yang benar, kita melakukan sesuatu, meneliti itu kan berdasarkan dari penelitian sebelumnya, dari artikel yang kredibel sebelumnya gitu ya, jadi kan nggak ngarang gitu ya, metodenya juga ada referensinya gitu ya, jadi memang secara ilmiah yang kita lakukan itu sudah benar, tinggal kita yakin saja gitu ya. Ini saya menasihati diri saya sendiri gitu ya yakin saja dengan yang kita lakukan gitu ya, dan bagaimana caranya untuk
bisa yakin salah satunya ya dengan banyak membaca. Jadi terima kasih sekali kepada teman-teman ICCLR ya yang sudah memfasilitasi kita, memaksa kita gitu ya untuk memang membaca artikel untuk bisa menambah pengetahuan kita. Oke, ini saya sampaikan yang di kuning-kuning ya, di highlight ini ya, spacing effect occurs. Jadi efek spasi atau efek jeda ini terjadi ketika pembelajaran dengan istirahat gitu ya, dengan jeda itu menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tanpa jeda. Oke, nah cognitive theory ini menjelaskan bahwa kelebih efektifan atau kesuperioritian dari spacing effect ini salah satunya disebabkan dengan working memory resource depletion atau tadi pengurangan atau penipisan sumber daya working memory. Jadi ketika working memory kita digunakan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu akan capek, istilahnya seperti itu ya, sehingga kerjanya berkurang gitu ya, keefektifannya berkurang. Gitu. Nah, ini tadi pengurangan tadi itu bisa kita tumbuhkan kembali, bisa kita tingkatkan kembali gitu ya dengan rest atau dengan istirahat. Jadi saat istirahat itu kita memulihkan kembali working memory kita. Oke. Nah, di artikel ini akan dijelaskan sangat lengkap ya. Jadi 4 eksperimen ya. For a series of experiment, jadi 4 eksperimen yang akan menjawab 7 hipotesis ya yang diujikan dalam penelitian ini. Dan ini seluruhnya melibatkan 341 partisipan gitu ya. Nah, di sini akan dieksplor atau akan dijelaskan hubungan antara efek jeda tadi, hubungannya dengan pengurangan atau penipisan sumber daya working memory, dan juga tentang mental rehearsal atau latihan berulang-ulang ya, karena ketika istirahat itu ketika istirahat memungkinkan kita untuk mengingat kembali apa sih yang tadi dipelajari itu ya, itu memungkinkan untuk rehearsalnya sehingga nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih superior. Oke, nah ini tadi ada 4 eksperimen ya, masing-masingnya secara singkat dijelaskan seperti ini. Ada variabel lain gitu ya yang mempengaruhi tentang spacing effect ini, dan di sini fokus gitu ya tentang pengaruh dari task complexity atau kompleksitas dari materi atau latihan yang diberikan gitu ya. Nah, kekomplekan ini kan biasanya kita definisikan dengan elemen interactivity atau interaktivitas elemen dari materi yang kita pelajari ya. Ada materi dengan high elemen interactivity atau kita sebutnya materi kompleks ya, di mana ada banyak elemen yang harus kita pelajari dalam satu waktu, dan juga ada low elemen interactivity atau materi sederhana, jadi hanya sedikit elemen yang kita pelajari dalam satu waktu tertentu, dan itu mempengaruhi dari efek spasi. Nah, ini ringkasan dari tiap-tiap eksperimennya. Di eksperimen 1 menunjukkan bahwa ini ya materi dengan elemen interaktivitas yang tinggi itu memiliki pengaruh yang lebih besar gitu ya pada pengurangan atau penipisan sumber daya memori kerja dibandingkan dengan materi dengan elemen interaktivity yang lebih rendah. Itu. Lalu di eksperimen 2 tadi kan dengan materi yang low itu working memory depletion-nya nggak begitu kelihatan nih. Nah, akan diulas lagi. Tapi kok siswa ini ya dengan spacing itu tetap memiliki hasil belajar yang lebih baik. Sebabnya apa nih? Nah, itu diuraikan atau dieksplor lebih detail di eksperimen 2. Jadi di eksperimen 2 ini menggunakan materi dengan low element interactivity. Jadi memang dipilih materi dengan tingkat kekomplekan yang rendah itu ya. Nah, di sini tadi spacing effect tadi bukan disebabkan karena working memory depletion-nya ya. Jadi kalau materinya rendah, siswa nggak terlalu berkurang nih sumber daya working memory-nya gitu ya, karena nggak begitu kerja keras gitu. Tapi dia tetap lebih superior nih kalau yang pakai spasi dengan jeda. Oh, ternyata itu dikarenakan karena mental rehearsal ya yang terjadi ketika istirahat. Jadi kalau yang tadi nggak istirahat, walaupun dia nggak mengalami penipisan sumber daya memori kerja, tapi kan dia nggak istirahat ya, tetap belajar gitu ya. Sementara ketika yang satu diberikan istirahat, ternyata waktu istirahat itu
biasanya digunakan untuk mengingat-ingat kembali loh tadi yang sudah dipelajari itu apa gitu ya, sehingga nanti menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Lalu berikutnya di eksperimen 3, kalau di eksperimen 2 tadi sudah menggunakan materi dengan elemen interaktivitas yang rendah, di sini pakai yang tinggi lagi gitu ya, pakai more complex information gitu ya, menggunakan materi yang lebih kompleks gitu ya. Nah di sini bisa kita lihat bahwa ini ya terjadi tadi ya spacing effect tadi, hasil belajar dengan spasi lebih tinggi gitu ya, dan juga ada ini efek dari pengurangan sumber daya memori kerja itu. Nah di eksperimen 3 ini kita akan ini melihat efeknya di less knowledgeable learners ya. Jadi untuk pembelajar dengan pengetahuan prasyarat yang rendah gitu ya. Itu di eksperimen 3. Lalu di eksperimen 4 ini menggunakan materi yang sama gitu ya. Jadi materi yang tadi ya dengan high element interactivity, tapi yang partisipannya di sini adalah more knowledgeable learners atau pembelajar siswa dengan pengetahuan prasyarat yang tinggi, yang lebih tinggi daripada yang di eksperimen 3. Nah, ini tadi testing more knowledgeable learner ya. Oke. Nah, ternyata ketika tadi dengan materi yang lebih kompleks dibandingkan dengan eksperimen 2, kalau di eksperimen 3 dengan pembelajar yang novice ya, yang baru, efek dari spasi dan juga working memory depletion-nya ini kelihatan. Tetapi di eksperimen 4, walaupun materinya cukup tinggi elemen interaktivitasnya, tapi karena partisipannya itu sudah expert ya atau knowledgeable learners, maka ternyata efek spasi dan efek working memory depletion-nya ini disappear ya, nggak kelihatan gitu ya. Oke, nah jadi hasil dari eksperimen 4 ini menunjukkan bahwa ini tadi working memory depletion, penipisan atau pengurangan sumber daya memori kerja dan recovery-nya atau pemulihannya itu lebih sensitif untuk materi ini ya yang di high element interactivity, tapi ketika itu di siswa yang expert gitu ya, yang lebih berpengetahuan itu tidak terpengaruh ya. Dan ini hanya salah satu penyebab dari spacing effect gitu ya, karena ada penyebab-penyebab lainnya juga gitu ya, termasuk kalau di eksperimen 4 ini biasanya kita menyebutnya dengan expertise reversal effect ya. Jadi ketika untuk siswa yang ahli, efek ini tuh ternyata nggak muncul itu. Nah ini abstrak ya dari penelitian yang dari artikel yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan di artikel ini cukup lengkap ya. Jadi ini saya saat ini tuh berasa sedang mempresentasikan seminar hasil disertasi gitu ya. Tapi sayang bukan disertasi saya ya. Mudah-mudahan segera menyusul gitu kayak mohon doa dari teman-teman ya. Walaupun masih langkahnya masih jauh gitu ya. Tapi ya pengalaman dulu lah ya menyampaikan hasil disertasi gitu ya dari orang lain gitu ya. Oke, karena di sini dituliskan ada 4 eksperimen dan masing-masing itu lengkap ya, lengkap mulai dari sebentar. Nanti ini ya mulai dari masing-masingnya nih, mulai dari partisipannya, materialnya, prosedurnya, data analisisnya, resultnya, dan discussion-nya. Itu kan sudah lengkap ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan banyak yang bisa kita peroleh dari artikel ini ya, entah mau mengambil bagian yang mananya ya, bisa. Tapi kalau untuk mencari partisipannya mungkin agak berbeda dengan yang kita lakukan ya di eksperimen ini. Tapi untuk tadi ya, terkait dengan prosedurnya, lalu data analisisnya, itu juga mungkin banyak yang relevan dengan riset yang kita lakukan. Oke, setelah abstrak, riset ini dilanjutkan dengan introduction ya, atau pendahuluan. Nah, pendahuluan dari artikel terkait dengan CLT ya, biasa ya tadi disampaikan Bu Endah gitu ya, tentang cognitive load theory dan juga human cognitive architecture ya, karena itu memang base dari penelitian yang kita lakukan kan. Mengapa kita meneliti tentang cognitive load theory? Oh, karena cognitive load theory adalah teori yang mempertimbangkan arsitektur kognitif manusia itu ya, untuk mendesain untuk mendesain pembelajaran sehingga bisa menghasilkan desain instruksional yang efektif dan efisien untuk siswa belajar. Karena memang itu landasan utamanya ya. Jadi di artikel ini juga sama ya, membahas tentang
termasuk juga dijelaskan tentang primary dan secondary ya, knowledge gitu ya. Lalu juga termasuk apa sumber-sumber dari cognitive load gitu ya, dan bagaimana cara kerja working memory kita gitu ya, karena arsitektur kognitif manusia kan sama gitu ya. Ketika kita belajar, kita memproses informasi di working memory. Padahal working memory kita kan mengalami keterbatasan ya, baik keterbatasan kapasitas maupun keterbatasan durasi gitu ya. Jadi kan kita harus ini nih, bagaimana sih cara mendesain pembelajaran yang efektif supaya tidak terlalu membebani working memory kita gitu ya. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di long term memory kita gitu ya. Karena di long term memory kan memiliki kapasitas dan durasi yang tidak terbatas. Nah, kita recall kembali pengetahuan dari long term memory untuk membantu kita meringankan beban kerja working memory. Makanya di pembelajaran itu kan selalu ada persepsi ya, mengingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya sebagai dasar untuk mempelajari materi yang dipelajari hari itu. Nah, saya juga waktu dulu itu ya, waktu pertama ketika S1 dan ketika masuk kuliah pendidikan kan ada seperti itu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya belajar, tapi kita perlu ada menyampaikan tujuan pembelajaran, ada persepsi, motivasi. Nah, ketika saya gabung-gabungan, teori persepsi itu sebenarnya ya juga diambil dari CLT ini ya, karena tadi keterbatasan working memory kita, jadi kita perlu memanfaatkan pengetahuan yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita recall kembali untuk mempelajari materi saat ini. Apalagi memang materi yang kita pelajari itu kan spiral ya, termasuk matematika itu kan juga spiral. Kita mempelajari materi yang sudah pernah kita pelajari dulu, tapi kita ulang dan kita perdalam, sehingga memang butuh memanggil kembali pengetahuan kita sebelumnya untuk bisa membantu kita belajar hari ini. Lalu di introduction berikutnya ada tentang elemen interactivity ya dan expertise tadi ya, sudah disampaikan di awal juga bahwa tingkat kekompleksan materi yang kita pelajari itu juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi hasil belajar kita itu ya. Jadi bagaimana kalau dia low elemen interactivity dan bagaimana kalau high elemen interactivity itu ya, dan juga terkait dengan karakteristik siswa yang kita hadapi gitu ya. Jadi kan kalau kita mempelajari strategi pembelajaran itu kan nggak ada strategi pembelajaran yang terbaik gitu ya. Semuanya kan tergantung dari salah satunya karakteristik materi yang mau kita pelajari hari itu, atau kalau di CLT itu kan bisa kita linkkan dengan elemen interactivity dari materinya itu seperti apa gitu ya. Termasuk juga karakteristik siswa yang kita hadapi itu kan juga mempengaruhi ya. Nah, itu kalau di CLT kan juga bagaimana sih tingkat expertise dari siswa kita, apakah dia benar-benar baru novice learner atau dia sudah agak paham gitu ya, atau dia bahkan sudah expert. Nah, itu kan juga mempengaruhi dari strategi pembelajaran yang kita gunakan. Lalu berikutnya masuk ke spacing effect-nya tadi ya. Di situ ada explanation tentang spacing effect. Jadi inserting breaks atau menyisipkan jeda atau istirahat ya di antara sesi-sesi pembelajaran itu akan menyebabkan belajar lebih baik atau lebih berkualitas gitu ya, dibandingkan dengan belajar yang tidak ada jedanya gitu ya. Oke, lalu juga tadi membahas tentang working memory resource depletion tadi ya, pengurangan atau penipisan sumber daya memori kerja. Jadi setelah jangka waktu tertentu dan juga setelah memproses informasi tertentu, working memory kita itu akan mengalami penipisan atau lelah atau capek gitu ya, sehingga memang butuh jeda agar dia bisa pulih gitu ya. Nah, dalam jeda tersebut juga ternyata ada rehearsalnya ya, ada latihan-latihan. Ternyata mengulang kembali itu ya. Jadi ketika istirahat tadi kan kadang kita misalnya sedang belajar terus kita diberikan sesi istirahat. Kadang kan memang kita tadi kita belajar tentang ini itu kan kita melakukan rehearsal. Nah, itu penjelasan tentang spacing effect ini. Lalu ada juga penjelasan tentang hubungan ya antara elemen interactivity, lalu working memory resource depletion, dan juga resting atau spacing effect. Ya, nanti detailnya yang bisa dijadikan rujukan bisa teman-teman lihat di artikelnya ya. Oke, berikutnya setelah introduction, di sini kita menjelaskan kok tadi itu latar belakangnya gitu ya, latar belakangnya. Nah, di studi ini
ada beberapa hipotesis yang akan dites gitu ya, berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya. Jadi ada 4 eksperimen dan di sini ada 7 ya, betul, 7 hipotesis yang akan diuji. Yang pertama, eksperimen pertama ini tadi menggunakan ini ya, materi ada low dan juga high elemen interactivity dengan hipotesis bahwa ini ya, lebih banyak sumber daya working memory yang akan habis atau akan berkurang jika kita mempelajari materi yang cukup kompleks dibandingkan dengan materi yang sederhana. Itu kan memang sebenarnya seperti common sense ya, tapi kan sejauh ini belum ada belum dibuktikan secara empirik. Nah, di sini adalah bukti empiriknya bisa kita lihat di penelitian ini. Oke, nah ini rasionalnya ya, bahwa dari Chen et al. Tahun 2018. Oke, tadi Bu Endah menyebutkan 2019 ya mengenal istilah working memory depletion ya, di artikelnya Oh Chen memang tahun 2018 mulai menginisiasi itu ya istilah working memory resource depletion ya, atau pengurangan sumber daya working memory ini. Lalu berikutnya di eksperimen kedua, tadi kan di eksperimen 1 hasilnya yang high itu ada depletion-nya, yang low nggak terlalu nih. Tapi ternyata di low itu kok ini ya tetap ada spacing effect-nya ya. Kenapa? Kita tes yuk gitu ya. Di eksperimen 2 ini ada menggunakan materi dengan low in element interactivity. Nah, hipotesis yang berikutnya, hipotesis kedua ini ya tidak ada pengurangan sumber daya working memory yang signifikan antara pembelajaran dengan jeda dan tanpa jeda. Karena tadi di eksperimen 1 kan juga ini ya, yang di low enggak nih, kita pertegas lagi di eksperimen 2, hipotesis yang kedua. Nah, kenapa spacing effect tetap terjadi? Mungkin karena ketika waktu istirahat tadi siswa melakukan rehearsal atau pengulangan gitu ya, sehingga ini ya, pembelajaran yang dengan jeda itu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pembelajaran yang tanpa jeda di post-testnya gitu ya. Nah, itu adalah hipotesis ketiga karena adanya rehearsal ini ya yang menyebabkan spacing effect-nya. Oke, nah ini rasionalnya. Oke. Ya, tadi ya intinya seperti itu ya. Tadi memang pengurangan sumber daya memori kerja ini kan ini ya tidak terjadi kalau materinya simple gitu ya. Nah, jadi spacing effect itu mungkin disebabkan oleh rehearsalnya ya ketika tesnya tadi. Lalu eksperimen ketiga, tadi sudah dengan low, sekarang kita akan mengetes apa yang terjadi dengan materi di high element interactivity. Nah, di eksperimen yang ketiga ini, ya, tadi pengurangan sumber daya memori ini lebih kelihatan gitu ya. Tentu dengan pembelajaran yang lebih yang dengan ada jeda ya dibandingkan dengan yang tanpa jeda gitu ya. Oke. Sorry. Kalau ini terkait dengan depletion-nya ya. Kalau depletion-nya itu tentu akan lebih terjadi di pembelajaran yang tanpa jeda daripada pembelajaran yang dengan jeda. Karena ketika dengan jeda tadi kan sudah bisa memulihkan tadi ya depletion-nya tadi. Nah, pembelajar dengan ini ya, dengan yang pembelajar yang belajarnya dengan jeda tadi ini memiliki performa yang lebih baik gitu ya dibandingkan dengan pembelajar yang tanpa jeda gitu ya. Nah, ini juga tadi resting effect atau spacing effect gitu ya. Jadi ini memperkuat hipotesis yang keempat dan kelima. Oke. Tadi ini sebabnya karena tadi ya dengan high element interactivity itu akan menyebabkan tadi working memory resource depletion tadi pengurangan, dan itu akan bisa dipulihkan ketika istirahat gitu ya, sehingga bisa menyebabkan hasil belajar yang lebih baik. Itu di eksperimen ketiga. Selanjutnya di eksperimen keempat menggunakan materi yang sama dengan di eksperimen 3 high element interactivity ya, tapi kita menggunakan pembelajar yang lebih expert ya, more knowledgeable knowledge gitu ya. Dan ternyata yang tadi high element interactivity bagi pembelajar yang sudah expert dia menjadi low element interactivity karena mereka sudah punya
pengetahuan prasyarat yang cukup di long term memorinya, sehingga yang tadi bagi siswa novice itu merupakan materi yang kompleks, bagi siswa yang expert merupakan materi yang sederhana ya, itu di eksperimen 4. Nah, di sini hipotesisnya untuk pembelajar yang lebih expert daripada pembelajar yang novice di eksperimen 3 gitu ya, menyebabkan yang tadinya high element interactivity menjadi berkurang. Nah, karena tadi ini jadinya low element interactivity, maka tidak ada pengurangan sumber daya memori kerja yang signifikan gitu ya, antara pembelajaran yang dengan jeda dan pembelajaran yang tanpa jeda. Itu adalah hipotesis ke-6. Nah, tidak ada perbedaan signifikan ini menyebabkan tidak ada spacing effect ya, atau hasil di post testnya itu tidak terlalu berbeda. Itu adalah hipotesis ke-7. Nah, rasionalnya pembelajar yang lebih ahli menyebabkan kompleksitas materinya berkurang gitu ya. Kalau dengan materi yang sama di pembelajar novice di eksperimen 3 itu menjadi high element interactivity, sementara pembelajar expert yang ada di eksperimen 4 itu menyebabkan dia jadi low gitu ya, elemen interactivity. Nah, ketika istirahat, siswa yang lebih ahli ini mungkin tidak perlu rehearsal ya, tidak perlu mengulang, sehingga tidak ada spacing effect-nya gitu ya. Kalau tadi kan di elemen interactivity yang rendah, tapi dengan siswa yang novice tetap ada perbedaan hasil, karena yang dengan jeda tadi, waktu jeda dia mengulang gitu ya, sehingga hasil belajarnya lebih baik. Sementara kalau di ini yang keempat ini, ketika istirahat, siswa yang lebih ahli mungkin dia nggak ingat-ingat ya, karena sudah di luar kepala, sudah bisa gitu ya. Jadi tidak ada spacing effect gitu ya. Jadi yang istirahat dengan yang tanpa istirahat sama saja hasilnya, karena yang ketika istirahat pun dia nggak rehearsal kalau dia sudah expert. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon nanti teman-teman yang sudah membaca juga atau Bu Endah juga bisa meluruskan ya jika pemahaman saya ada yang salah gitu ya, karena memang bahasanya kan ini ya, bukan bahasa kita gitu, jadi kadang mungkin ada sesuatu yang miss di sini, tapi mudah-mudahan sih tidak ada miskonsepsi ya, artinya sejauh ini mungkin sesuai dengan isi dari artikel yang kita bahas ini. Oke, ini tadi terkait dengan recent study atau 4 eksperimen yang dijelaskan di artikel ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke detail dari masing-masing eksperimennya ya. Nah, ini mungkin juga bisa kita lihat sebagai rujukan dari penelitian yang akan kita lakukan. Oke, tadi kita bahas di eksperimen 1 ya, tadi untuk menyelidiki ya hubungan antara elemen interactivity dan juga pengurangan atau penyusutan working memory depletion tadi ya, penyusutan sumber daya memori kerja. Nah, di sini menggunakan 2x2 desain ya, tapi ini agak berbeda dengan yang kita lakukan karena ini nanti ada 2 kelompok ya, karena yang satu itu between subject, yang satu within subject. Ya, jadi ini tidak membagi jadi 4 ya, nanti akan kita lihat di prosedurnya ya. Tapi yang jelas di sini 2 faktor yang akan diuji, yaitu elemen interactivity-nya, ada materi dengan low element interactivity dan juga high element interactivity, dan ada timing-nya atau waktunya ya, ada yang tes langsung dan ada yang tes jeda ya, delay ya. Setelah berapa menit baru mengerjakan tes. Ada spasinya tadi ya antara pembelajaran dan juga tesnya. Oke. Nah, ini karena timingnya ini within subject ya, elemen interactivity-nya itu between subject, jadi nanti partisipannya itu dibagi menjadi 2 kelompok, yang satu mendapatkan materi dengan low element interactivity, yang satu dengan high element interactivity. Tapi nanti kedua kelompok ini, karena within subject ya, mengalami tes immediate, kedua kelompok ini mengalami, dan delay juga kedua kelompok ini mengalami. Gitu. Oke. Lalu
untuk partisipannya. Nah, tadi saya sampaikan perekrutan partisipannya ini berbeda ya dengan yang kita lakukan, dan kayaknya kita nggak punya ya pooling gitu ya. Misalnya ada lembaga risetnya, terus ada pooling siapa nih yang mau ikut riset tentang ini gitu kan. Kayaknya kita nggak ada lembaganya ya. Tapi kalau kita mau mencari partisipan dengan cara seperti ini, paling ya kita secara personal ya, kita mengabari atau memberikan angket atau kuesioner, siapa ada penelitian ini, siapa yang mau ikut gitu ya. Gitu. Tapi ini bukan penelitian dengan angket tuh. Kalau angket kan beda, kita sudah punya angketnya, sudah punya kuesionernya, sudah kamu jadi ini ya, tolong diisi angket ini. Berarti kan mereka langsung jadi partisipan gitu ya. Tapi kalau di sini itu kayak tawaran gitu. Saya ada penelitian tentang ini, siapa yang mau berpartisipasi? Ayo daftar gitu ya, ayo ikut gitu ya. Nanti ada reward ya, atau ada ucapan terima kasih lah yang diberikan itu. Kalau di situ sih ada apa tadi ya? Nggak saya tulis di sini sih, nggak ikut saya apa namanya print screen, tapi di situ teman-teman bisa membaca Amazon apa ya, itu saya kurang paham ya bentuknya apa gitu ya, kompensasinya itu ya. Oke, kalau di eksperimen pertama ini ada 79 partisipan ya, yang ini direkrut dengan sampling pool tadi ya, melalui ini ya, Research Participation Scheme at UK University ya. Jadi ada polling gitu ya, untuk mendaftar riset untuk berpartisipasi di suatu riset gitu ya. Dan juga terus social media advertisement ya, jadi iklan gitu ya, iklan di sosmed. Saya ada penelitian ini, siapa yang mau ikut, ayo mendaftar gitu. Nah, kalau kita kan belum. Karena di sini memang partisipannya tadi ya kategorinya bukan, kalau kita kan kadang karena terikat dengan suatu materi gitu ya, dan memang lebih difokuskan untuk siswa di sekolah gitu ya, jadi kan siswa sekolah kelas berapa gitu ya. Kalau di sini kan lebih ke efeknya gitu ya, belajar dengan jeda dan tanpa jeda, siapapun yang belajar gitu ya, dan apa ya, dari background apa itu, nanti pemisahannya di ininya tadi, kalau novice dan expert ya, pemisahannya di situ itu ya. Jadi bukan di apa kelas siswa kelas berapa, sekolah tingkat berapa gitu ya. Jadi memungkinkan menggunakan ini ya, merekrut partisipan lewat tadi ya, polling dan juga sosial media. Lalu mereka ini ya, dimasukkan ke dalam secara random ya, ke dalam 2 jenis kelompok berdasarkan elemen interactivity dari materinya. Jadi ada di reading comprehension atau membaca secara komprehensif ya, itu merupakan materi yang high. Lalu kelompok yang kedua tentang definition memorization task, atau membaca definisinya langsung gitu ya, definisi tentang sesuatu. Nanti tentang apa tadi ya, tentang sindrom itu ya, nanti ada di slide berikutnya. Jadi yang satu itu membaca secara keseluruhan, jadi kan nggak hanya definisinya ya, tapi juga karakteristiknya, penyebabnya, dan lain-lain, karena itu kompleks ya, informasi yang disajikan kan kompleks, sehingga itu merupakan high elemen interactivity. Sementara yang satunya itu definisinya saja, jadi kan lebih singkat, lebih ringkas, langsung menuju ke definisi dari beberapa hal itu ya. Nah, makanya ini disebut dengan materi yang low in elemen interactivity. Lalu tadi dari 79 tadi, 21 partisipan itu tidak melaksanakan eksperimen secara lengkap gitu ya. Jadi kita left out, kita tinggalkan, dan kita menggunakan data dari 58 partisipan dengan ini ya, rata-rata umurnya 20,18, lalu standar deviasinya 2,17 sorry, rata-ratanya 20,18 dengan standar deviasinya 2,17. Lalu banyak perempuannya ya, karena 70,7% adalah perempuan. Nah, tadi ini high dropout-nya agak besar ya, 21 itu ya. Nah, sebelum ini sebenarnya ada power analysis. Nah, itu tidak saya tulis karena saya masih kurang paham ya bagaimana menentukan power analysisnya, di mana di situ itu ada jumlah partisipan minimal yang dibutuhkan untuk riset ini. Kalau tidak salah itu 54 ya. Jadi tadi sudah dapat 79 partisipan, walaupun yang tidak memenuhi itu banyak 21, tapi 58 ini masih merupakan jumlah yang cukup
gitu ya, untuk bisa kita analisis di desain ini. Nah, itu yang perlu dibaca-baca lagi ya, termasuk saya baca-baca lagi dari mana dapatnya power analysis itu ya. Nanti mungkin juga bisa ditambahkan oleh Bu Endah. Nah, itu kan biasanya kalau di riset kita sejauh ini belum ya. Kita kan ambil data ya dari kelas dan kita pakai yang ini ya, kalau apa uji kayak tes itu kan bisa kita ini ya lakukan kalau apa 30 minimal 30 gitu ya, termasuk kalau nanti uji ANOVA, MANOVA itu kan bisa kita robust kalau minimal 30 partisipan. Nah, biasanya kan kita menggunakan itu ya untuk satu kelompok eksperimennya angka yang aman 30. Tapi ternyata di sini ada power analysis gitu ya. Berapa sih partisipan yang kita perlukan untuk melakukan penelitian ini gitu. Lalu tadi ini ada inclusion-nya ya atau kriterianya tadi yang bisa berpartisipasi di riset ini umurnya itu ya antara 18 sampai 25 tahun dan juga dengan fisik yang sehat gitu ya. Ini penglihatannya normal, lalu pendengarannya juga normal ya, sehingga tidak terkendala ketika melakukan pembelajaran dan juga melaksanakan tes. Itu untuk partisipannya. Berikutnya untuk materinya, tadi sudah disampaikan sekilas tadi ya, ada yang low, ada yang high. Lalu sebelum ke materi ada pretestnya ya, ada pretest questionnaire. Nah, ini untuk mengumpulkan data terkait dengan ini ya, umur dari partisipan, lalu juga ada gendernya, lalu juga ada prior knowledge sekilas gitu ya dari para partisipan ini terkait dengan ini yang materinya adalah ini lebih ke bahasa gitu ya atau kesehatan gitu ya tentang Kleefstra syndrome. Ini saya juga belum tahu ya, belum sempat rencana tadi malam tuh mau nyari Kleefstra syndrome itu apa, tapi keburu ngantuk ya, jadi sampai sekarang lupa. Kleefstra syndrome itu seperti apa gitu ya. Ini merupakan topik dari penelitian ini. Lalu juga ada pertanyaan tambahan tadi ya terkait dengan yes no question ya atau tidak gitu ya. Apakah kamu punya kondisi fisik yang sehat ya. Termasuk tadi apakah penglihatan normal, apakah pendengaran normal, itu juga digunakan atau ditanya di pretest ini. Nah, tadi topiknya adalah Kleefstra syndrome, lalu di materi atau kelompok dengan low element interactivity, nah di situ tadi kan ada langsung ke definisi ya, definisi terkait dengan Kleefstra syndrome. Nah, mereka diminta untuk mengingat gitu ya, mengingat 6 definisi itu ya, 6 definisi tentang Kleefstra syndrome gitu ya, tentang istilah-istilah dalam Kleefstra syndrome ini, tapi sudah langsung ke definisinya ya. Tuh, jadi kan lebih mudah gitu ya mengingat definisi dari 6 vocab terkait dengan Kleefstra syndrome. Sementara kalau kelompok yang high element interactivity tadi ada reading comprehension. Jadi ada bacaan gitu ya, bacaan dan di situ informasinya kan lebih kompleks, tidak hanya definisinya saja gitu ya, terkait dengan Kleefstra syndrome tadi. Itu yang di high element interactivity. Lalu tadi yang diteskan kan tadi ya working memory depletion atau pengurangan sumber daya memori kerja. Nah, di sini ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis tes working memory ini. Ada storage test, ada processing task. Ada tes yang berkaitan dengan penyimpanan informasi dan ada tes yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Nah, bentuk tesnya yang ada di ini penyimpanan informasi itu mengingat kata akhir dari setiap kalimat ya. Jadi kan tadi ada definisi-definisi, nanti kata-kata akhirnya itu apa sih gitu ya. Final word of each sentence itu yang tadi latihan atau tes untuk penyimpanan informasi. Sementara tes untuk pemrosesan informasi ini adalah mengetes ini ya logical coherence of each sentence. Jadi mana sih kalimat yang logis atau kalimat ini logis gak sih gitu ya. Tadi kan ada definisi, ada macam-macam ini ya informasi tentang Kleefstra syndrome. Nah, kalimat ini tuh logis gak sih? Itu untuk yang pemrosesan informasi. Oke, ini berkaitan dengan working memory test depletion-nya ya. Gitu. Jadi kalau ini kan kayaknya belum ada riset kita ya. Kita kan
mengukur tadi ya cognitive load-nya, lalu mengukur retensi ya, transfer, far transfer, near transfer, terus sekarang juga kita tambahi dengan aspek afektifnya ya, self efficacy, ada motivasi, minat. Kok saya sendiri agak beda ya, saya juga ini ya, ketika menyusun instrumennya sumbernya mana ya, karena nganeh-nganeh ya, tidak sama dengan yang dilakukan teman-teman ya. Kok saya itu kan variabel terikatnya itu mathematical proficiency. Jadi masih butuh belajar juga ya tentang pengukuran mathematical proficiency ini. Nah, kalau di sini pengukurannya tadi working memory depletion. Oke, ini untuk materinya. Berikutnya, nah ini ada prosedurnya. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada apa yang dilakukan atau prosedur eksperimennya. Ini ketutupan. Yang pertama tadi ada information sheet ya atau informasi dan juga inform consent kalau kita ya di ini ya protokol penelitian gitu ya, dijelaskan di situ. Lalu setelah itu ada pretest questionnaire yang tadi ada tentang data pribadi, termasuk yang mengukur prior knowledge partisipan gitu ya. Lalu setelah pretest, nah kalau partisipan yang tidak memenuhi inclusion kriteria atau kriteria yang diharapkan, misalnya tadi yang nggak sehat gitu ya, atau pendengaran atau penglihatannya nggak baik, itu dia nggak diikutkan gitu ya, termination screen ya. Tapi kalau yang memenuhi, dia akan lanjut gitu ya, akan lanjut karena ini modelnya di komputer gitu ya, jadi pakai screen ya, jadi mereka menghadap laptop gitu ya, lalu di situ ada screen-nya ya, ada tadi termasuk materinya dan tesnya juga disajikan di komputer atau laptop tersebut gitu ya, jadi mereka menggunakan headset untuk mendengar, jadi tadi butuh pendengaran yang baik dan juga mata untuk melihat screen-nya ya, jadi juga butuh penglihatan yang baik. Oke, lalu secara random tadi partisipan atau mengalami memperoleh dua penyajian atau dua materi yang berbeda. Tadi yang high element interactivity memperoleh reading comprehension ya tentang syndrome tadi, lupa, Kleefstra syndrome ya, reading comprehension tentang Kleefstra syndrome tadi sekitar 7 menit. Lalu untuk yang kelompok yang memperoleh low element interactivity, dia memperoleh definisi-definisi gitu ya, yang berkaitan dengan Kleefstra syndrome tadi. Ini juga dipelajari dalam waktu 7 menit. Lalu berikutnya kedua kelompok ini mengalami ini ya, tadi tes yang langsung dan juga tes yang dijeda. Jadi setelah tadi memperoleh materi tadi, masing-masing kelompok ini memperoleh immediate working memory test ya, tes yang langsung gitu ya selama 3 menit. Ini berarti ini tanpa jeda ya, jadi setelah pembelajaran langsung diberikan working memory test. Nah setelah itu mereka diberikan nature video 2 menit. Nah nature video ini adalah sesi istirahatnya, jadi mereka disajikan video tentang keindahan alam, ada kayaknya di situ ada keterangannya suara burung, suara air kayak gitu ya, supaya mereka relax gitu ya. Nah ini adalah sesi spasinya atau sesi jedanya. Nah setelah jeda selama 2 menit mereka diminta kembali untuk mengerjakan working memory test ya. Jadi namanya delayed working memory test karena sudah dijeda dengan menonton video tadi. Baru setelah itu mereka ke termination screen-nya. Itu adalah prosedur eksperimen yang dilakukan di eksperimen 1 ini. Oke, selanjutnya data analisisnya ya. Tadi pretest tadi, questionnaire tadi dianalisis menggunakan independent test ya. Ini untuk membandingkan tadi ya materi yang high dan low element interactivity. Lalu tadi mengetes hipotesis pertama tadi ya, elemen interactivity low dan juga high, dan juga timingnya atau waktunya langsung dan juga jeda gitu ya. Di analisis ini menggunakan repeated measure ANOVA ini kayaknya ya, pakai repeated measure. Jadi ini juga belum banyak kita lakukan ya. Tapi kalau saya baca di disertasinya Bu Endah kayaknya ada eksperimen beliau yang pakai repeated measure ya. Ini. Lalu tadi skor pretestnya itu digunakan sebagai ini kovariatnya ya. Oke. Nah,
tadi makanya kita punya tadi variabel terikatnya ya, variabel bebasnya. Tadi kan kita memperlakukan ini ya tadi, membedakan elemen interactivity-nya between subject tadi, berarti ada dua kelompok gitu ya yang mengalami elemen interactivity yang berbeda, kelompok high element dan juga kelompok low element. Dan juga faktor yang kedua adalah timingnya atau waktunya, tapi di sini within subject score berarti kedua kelompok mengalami timing baik yang immediate maupun yang delay, yang langsung maupun yang spasi. Jadi kedua faktor ini merupakan variabel independennya. Lalu untuk variabel terikatnya atau dependennya yang di sini kita jabarkan menjadi tadi ya, information storage dan juga information processing, atau tadi latihan tentang penyimpanan informasi dan juga latihan tentang pemrosesan informasi. Itu untuk data analisisnya. Sementara ini hasilnya juga karena tadi repeated user ya, dan saya juga belum banyak paham belajar tentang itu, termasuk di penelitian saya sendiri itu juga untuk analisis datanya perlu banyak belajar ya. Kemarin waktu seminar proposal itu ya PR utamanya adalah analisis datanya itu ya, yang memang statistikanya perlu belajar lagi ya. Oke, ini disajikan result atau hasil ya. Ada mean dan standard deviation-nya untuk pretest, lalu untuk tadi ada yang immediate dan ada yang delay. Untuk yang information storage dan ada ini untuk information storage-nya ya, untuk yang immediate test dan juga delay test. Lalu ini untuk information processing baik yang immediate test maupun yang delay test. Itu skor untuk masing-masingnya, dan ini untuk yang low element interactivity dan ini untuk yang high element interactivity. Untuk yang low ini ada 30 partisipan tadi ya, dan untuk yang high ada 28 partisipan. Oke, ini untuk yang ini hampir sama di low, sementara yang di high ini meningkat ya, yang delay. Nah, ini untuk yang processingnya. Oke, kita langsung ke pembahasan saja ya. Oke, di pembahasan tadi ya, dari hasil tadi ternyata maknanya seperti ini loh. Nah, kita ini juga perlu memaknai, kalau kita melakukan penelitian kadang hasilnya seperti itu, tapi maknanya apa sih? Nah, discussion-nya itu yang harus dipertajam ya. Untuk menjawab pertanyaan, biasanya kan ditanya nih, penelitianmu itu hasilnya apa sih? Atau apa sih pentingnya kamu melakukan penelitian ini? Nah, itu kan bisa kita jawab di discussion-nya ya, hasilnya seperti ini, sehingga impact-nya atau manfaatnya itu seperti ini. Nah, itu kadang yang memang menjadi PR itu ya, agar kita bisa menjawab dengan baik. Oke, tadi kan di eksperimen 1 itu menyelidiki efek elemen interactivity ya, terhadap pengurangan sumber daya memori ya. Nah, tadi elemen interactivity-nya dibagi menjadi low dan juga high. Lalu untuk tadi waktunya ya, menjadi langsung tanpa istirahat dan juga delay atau dengan istirahat tesnya. Nah, ini diperoleh bahwa information process itu signifikan di information yang storage. Lalu ya, ternyata dari simple efek analisis, mohon maaf, simple efeknya nggak saya tuliskan di sini ya. Itu menunjukkan bahwa ini ya, compare atau membandingkan bahwa dengan materi yang high, ini working memory depletion-nya itu lebih kelihatan gitu ya, dibandingkan dengan materi yang low. Gitu. Nah, itu mensupport hipotesis yang pertama tadi. Lalu tadi ya, dengan membandingkan tadi working memory research sebelum dan sesudah jeda tadi di materi yang tinggi tadi, depletion-nya itu dipulihkan dengan istirahat.
Oke, sementara di low element interactivity tadi tidak kelihatan bedanya gitu ya antara yang dengan istirahat dan tanpa istirahat. Nah, ini hipotesis satu. Ini mengindikasikan bahwa ini ya penipisan sumber daya working memory itu lebih terlihat gitu ya di materi dengan elemen interaktivitas yang tinggi daripada materi yang rendah elemen interaktivitasnya. Itu untuk discussion-nya. Itu adalah hasil dari eksperimen pertama. Kita masih seperempatnya ya. Masih semangat teman-teman? Masih ada eksperimen 2, 3, dan 4. Masih semangat nggak? Ya lanjut. Ini masih lanjut nggak? Lanjut. Atau kalau mau interupsi, mau tanya atau apa dipersilahkan ya. Atau mungkin ada yang salah atau ada sesuatu yang belum saya sampaikan. Kalau yang salah ya aja Bu Nila. Kalau boleh menyerah satu. Ini tuh kan tadi pasti ini ya lihat prosedur eksperimennya. Prosedur eksperimennya kan itu 7 menit untuk ini intervensinya. Kemudian kalau ini dipresentasikan di jurusan kita, nanti akan ditanya. Iya, betul. Kok cuma sebentar. Cuma orang yang satu JP aja 40 menit, kok cuma satu pertemuan aja. Kalau ditanya kayak gitu jawabannya gimana? Ayo. Ya, ayo yang lain bantu jawab dong. Iya, betul. Ini berarti totalnya berapa ya? 7 tambah 3, 10. Oh, pretesnya mungkin juga nggak lama ya. Mungkin sekitar 5 ya. 15. 15 tambah 2 tambah 5, 20 menit tok sekitar itu ya. Iya, udah selesai. Tok kali 4 kali eksperimen udah jadi satu disertasi. Ayo ngapain lama-lama disertasinya? Kita ternyata gimana ya jawabannya? Iya. Jawabannya apa teman-teman? Mumpung yang tanya Bu Endah ya. Mumpung yang tanya bukan pengujinya. Masalah kultur Bu Nila. Kalau di kita kan kulturnya administrasinya itu yang diutamakan daripada kontennya. Itu jawaban intervensi ya, itu ternyata juga sudah kita setting seperti ini. Beda ini kalau dari sudut pandang administratifnya mungkin ya Bu Nila. Tapi kalau sudut pandang ilmiahnya kan yang teori chunking gitu ya. Jadi the power of 7 minutes atau berapa itu ya informasi. Iya, kalau tambah banyak nanti ini ya memang sudah jelas working memorinya. Iya. Overload ya. Ayo Bu Endah, jawabannya apa Bu Endah? Saya sendiri yang menjawab. Iya. Tapi yang jelas jawabannya nggak itu. Bisa kalau ujian jangan jawab kayak gitu ya. Jangan apa yang administratif jawabannya ya ilmiah. Ini kan kalau kita lihat dari diagram yang dipresentasikan Bu Nila, sebelah kiri itu high element interactivity, sebelah kanan low element interactivity. Sebelah kiri dan kanan coba perhatikan waktunya. 7 menit, 7 menit. Lalu 3 menit, 3 menit, 2 menit, 2 menit, ketika sama sebelah kiri dan kanan. Itu prosedur yang kita kontrol. Jadi ada variabel yang dikontrol, yaitu variabel waktu, variabel instruksi, variabel kalau misalkan tadi cultural bukan termasuk yang diteliti, maka culture itu juga yang dikontrol. Artinya di kedua kelompok ini berlaku dua hal yang sama. Dan yang berbeda karena yang diteliti ini adalah elemen interactivity, yang diteliti variabelnya itu yang atas sendiri itu, maka yang membedakan dari kedua kelompok eksperimen itu ya hanya high element interactivity-nya saja dan low element interactivity. Sehingga karena fokus penelitian ini pada elemen of interactivity dengan pemberian pembelajaran sebanyak 7 menit, kemudian diikuti dengan tes 3 menit, istirahat 2 menit dan 3 menit, peneliti sudah menganalisis bahwa desain
yang diberikan kepada siswa memang dapat dipelajari dalam waktu yang ditentukan dalam prosedur eksperimen ini. Jadi materi yang dikembangkan itu dianalisis terlebih dahulu kan. Nah, dianalisis sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai juga dengan tujuan penelitian. Alokasi waktu mengikuti dari kebutuhan kita, dan kita kan mau meneliti elemen interactivity-nya, bukan mau meneliti yang lain-lain. durasi belajar. Nah, meneliti durasi belajar, karena durasi belajar tentu saja berdampak pada pembelajaran. Semakin sering diulang kan semakin semakin mudah, semakin ingat. Nah, penelitian ini fokusnya pada novices yang baru mempelajari materi ini. Kita menganalisis itu juga bahwa memang pembelajarannya bisa diselesaikan dalam 7 menit, kemudian bahwa dalam 7 menit itu sudah bisa memberikan intervensi yang membedakan antara kedua kelompok eksperimen. Jadi biasanya itu kalau jawaban kita panjang, itu penguji itu sudah motong duluan. Nah, tadi kan kepanjangan ya jawabannya. Kalau itu tadi disingkat, jadi kayak gimana ya? Durasi penelitian, durasi pembelajaran dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, bukan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Mungkin pertama itu dulu. Nanti akan ditanya tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh elemen interactivity. Nah, kok apakah dari 7 menit itu sudah bisa mengetahui ada pengaruh, ada perbedaan pengaruh ada atau tidak? Nah, kita menyiapkan desain pembelajaran yang sesuai 7 menit itu. Nanti kalau ditanya kenapa 7 menit ini, 7 menit ini bukan yang 7 plus minus 2. Tetapi karena materi yang kita siapkan setelah divalidasi cukup dipelajari dalam waktu 7 menit. Jadi 7 menitnya ini tuh menyesuaikan dengan hasil analisis materi yang dipersiapkan. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya memvalidasi LKPD mahasiswa, saya akan tanya, ini bisa dipelajari berapa menit, dicoba dulu. Ini dihitung dulu, dikerjakan dulu, sambil di timer berapa lama selesainya. Misalnya waktu itu Pak Yanuar, itu kan uji coba dulu ke mahasiswa saya. Ternyata satu video 20 menit atau berapa, ternyata lama juga ya. Nah, itu uji coba untuk mengetahui apakah memang sudah cukup, kira-kira gitulah. Ya, nanti kalau agak susah-susah jawabnya dan masih di dekat gitu ya, biasanya saya ikut nimbrung. Oke. Ya, karena ingin ikut menjelaskan juga. Oke, terima kasih Bu Endah atas pencerahannya. Nah, memang itu tadi ya teman-teman, memang penelitian yang belum biasa dilakukan gitu ya. Jadi kita memang perlu, kalau ini kan namanya ujian itu kan defense ya. Kita mempertahankan apa yang sudah kita lakukan. Nah, makanya memang kita perlu ini ya, mengetahui ini kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Termasuk tadi ketika mendesain instrumen dan sebagainya, tadi terkait dengan waktu dan sebagainya, ada semuanya ada alasannya itu ya, alasan ilmiahnya, sehingga nanti bisa dijelaskan ketika menjawab pertanyaan. Dan tentu yang penting juga ketika kita banyak membaca, tentu kita akan lebih pede dalam menjelaskan. Itu untuk PR untuk saya sendiri ya teman-teman. Jadi memang tadi Ibu tuh banyak membaca supaya nanti jawabnya bisa kayak Bu Endah gitu ya. Intinya kan seperti itu ya, menjawab yang meyakinkan. Tapi keyakinan itu diperoleh karena kita tahu gitu ya, karena kita tahu. Dan kenapa kita bisa tahu ya, karena kita banyak membaca gitu ya, banyak membaca, berdiskusi, bergaul atau familiar dengan artikel-artikel terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Oke, kita balik lagi ya teman-teman ke mana tadi, eksperimen 2. Eksperimen 2 tadi kan di eksperimen 1 menghasilkan tadi ada hipotesisnya ya, bahwa di low element interactivity tadi ternyata tidak ada signifikan pengurangan sumber daya memori kerja gitu ya, tapi tetap terjadi passing effect. Nah, itu kira-kira kenapa ya gitu ya. Nah, jadi eksperimen 2 ini didesain untuk mengetes ya
dan fokusnya memang di low element interactivity gitu ya. Karena tadi tidak ada perbedaan itu ya di working memory depletion-nya antara pembelajaran yang dengan dan tanpa istirahat. Nah, jadi perbedaan performa dalam tes ini bukan disebabkan karena pengurangan sumber daya memori kerja tadi, tetap yang tadi kan di situ ada recovery-nya ya, tapi karena ada rehearsal atau ketika siswa yang beristirahat tadi dia melakukan pengulangan terhadap materi yang tadi diajarkan. Ini hipotesis ketiga. Lalu partisipannya sama seperti tadi ya, mereka merekrut gitu ya. Nah kalau tadi hanya UK saja, kalau sekarang malah ada partisipannya tidak hanya dari UK tapi juga dari Netherlands ya. Jadi ada 114 partisipan yang dilibatkan dalam studi ini gitu ya, dengan 60 partisipannya dari Inggris ya dan 54-nya dari Belanda. Nah, partisipannya ini adalah mahasiswa gitu ya dari 2 universitas ya, dan semuanya itu advance in English karena nanti materinya terkait dengan bahasa Inggris ya. Kalau orang Inggris ya otomatis orang Inggris ya, tapi orang Belanda itu juga 90% itu pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Belanda itu termasuk bahasa yang hampir punah juga gitu ya, karena banyak warganya yang ini ya sudah pakai bahasa Inggris gitu. Makanya kalau di ini nggak seperti Jerman. Kalau di Jerman kan dia tetap mempertahankan bahasanya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanti mau studi di Jerman, biasanya ada belajar bahasa Jerman dulu gitu ya. Oke. Nah, tadi karena partisipannya itu sudah advance in English ya, jadi semua partisipan ini diasumsikan sudah tahu gitu ya tentang simple English word ya, seperti apple, flower, dan sebagainya. Oke, karena nanti yang diteskan berkaitan dengan itu. Ini partisipannya, berikutnya adalah apa nih? Oke, ini ada materinya ya. Materinya tadi ada simple word memory tasks. Jadi mengingat kata-kata yang simple gitu ya. Jadi di sini ada 15 simple English word ya, seperti apple, flower, dan sebagainya. Yang ini secara random diberikan oleh peneliti gitu ya sebagai materialnya. Nah, material ini disebut low element interactivity ya, karena kita hanya mengingat gitu ya, mengingat satu huruf gitu ya secara terpisah. Jadi kan elemennya hanya satu gitu ya. Nah, contohnya ketika mengingat apple, kita nggak perlu mengingat flower, itu kan masing-masing elemen yang terpisah, sehingga hanya satu elemen yang diproses di working memory dalam satu waktu. Nah, kata-kata ini ditampilkan satu demi satu ya secara terus-menerus gitu ya. Ini untuk yang learning without rest group atau yang langsung terus-menerus. Lalu yang berikutnya tadi ada break-nya ya. Kata demi kata ini, bukan, dua kata break itu untuk yang learning with rest group yang ada jedanya. Oke, jadi tadi mengingat gitu ya, tadi kata dalam bahasa Inggris, lalu untuk yang tanpa istirahat satu persatu secara berurutan 15 kata tadi, sementara yang dengan istirahat setiap 2 istirahat gitu ya. Nah, istirahatnya, rest period atau breaks-nya tadi ya, adanya break antara tadi 2 word ya, 2 word dan next-nya. Nah, break-nya ini adalah video itu ya. Ya sama tadi ya, video calming mood landscape atau pemandangan alam yang damai gitu ya, dengan suara alam gitu ya. Termasuk suara apa sih? Suara nyanyian burung gitu ya. Dan tidak ada pembelajaran ketika break-nya. Tapi jangan sampai tidur ya. Jadi juga memilih videonya nanti juga hati-hati gitu ya untuk fase jeda ini. Lalu setelah itu ada working memory test-nya. Working memory test-nya sama seperti yang digunakan di eksperimen 1 ya. Jadi ada yang information storage yang penyimpanan dan ada yang information processing yang pemrosesan. Itu. Lalu ini untuk prosedurnya lebih simple daripada yang pertama tadi. Tadi kan di
sini ada ya pemilihan partisipan ya. Lalu di sini dibagi menjadi 2 kelompok eksperimen. Yang pertama tadi belajar tanpa istirahat ya. Tadi 15 katanya ditampilkan tanpa istirahat. Lalu yang ini belajar dengan istirahat ya. Jadi presentasi 15 katanya tadi dengan istirahat di tiap 2 kata dengan ditampilkan tadi sedikit video gitu ya. Lalu ada, kalau di sini waktunya nggak dituliskan ya, tapi saya rasa juga nggak lama-lama ya ini ya waktunya ya, seperti tadi. Lalu setelah itu ada working memory test, ada post testnya ya untuk recall tadi kata-katanya, dan sudah selesai gitu ya. Ini end of study di eksperimen kedua. Lalu setelahnya ada data analisisnya, tadi juga sama, hipotesisnya dites dengan ini ya, two independent sample t-test untuk tadi pengurangan sumber daya memori kerja. Lalu ada post testnya tadi last word recall ya. Oke, lalu di sini ada ditambahkan sih, karena tadi partisipannya itu dari Inggris dan dari Belanda, ada tes untuk country effect, karena tadi di awal kan mereka juga menuliskan dari negara mana gitu ya. Tapi nanti hasilnya ternyata nggak mempengaruhi sisi country effect-nya, karena tadi kan walaupun di 2 negara yang berbeda, tapi partisipannya memang sudah advance ya dalam bahasa Inggris. Oke, lalu ini result-nya untuk rata-rata dan standar deviasinya. Ada yang sentence judgment dan last word recall tadi dengan tanpa resting hasilnya sekian, dengan resting hasilnya sekian. Untuk yang sentence judgment hasilnya meningkat ya. Oke, nah ini tadi hasilnya dengan low element interactivity, hasil penelitian ini ya menunjukkan bahwa tidak terdapat efek pengurangan sumber daya working memory ya, untuk materi yang rendah. Tapi spacing effect-nya tetap terjadi. Nah, jadi spacing effect ini tidak disebabkan oleh tadi pengurangan sumber daya memori ya, tapi kemungkinan besar ini ya disebabkan karena rehearsalnya tadi ya, ketika istirahat mereka mengulang kembali gitu ya kata-kata yang sudah diingat tadi dalam pikirannya itu ya, sehingga menimbulkan spacing effect. Lalu ini tadi tambahannya ya, tadi country-nya itu tidak mempengaruhi ini ya hasil penelitian. Oke, sudah selesai untuk eksperimen kedua. Juga cukup singkat ya Mas Wahyu ya. Jadi kayaknya malah lebih kompleks nanti eksperimen kita ya. Iya nggak sih? Oke, Ibu. Oke, ini Kelihatannya seperti tembus itu. Q1 loh. Tapi memang menulisnya nggak mudah ya. Oke, banyak yang harus ini ya, cara menulis artikel ilmiah yang baik itu yang memang masih perlu kita pelajari. Yang kredibel ya, dan juga bisa tembus di jurnal-jurnal ini. Oke, sekarang kita ke eksperimen 3. Sudah setengahnya ya. Sudah eksperimen 1 dan 2, tinggal 3 dan 4. Ayo kita lanjutkan. Kalau tadi di eksperimen 2, tadi kan mengetahui efeknya di materi dengan low element interactivity. Nah, sekarang di eksperimen 3, kita menyelidiki tadi ya, efek dari spacing tadi ya, dan juga working memory research depletion-nya tadi di materi dengan high element interactivity. Nah, untuk eksperimen 3 dan 4, ini kita ke matematika ya, ke pembelajaran matematikanya. Karena di sini menggunakan ini ya, kan kalkulus diferensiasi. Jadi nanti mencari turunan dari suatu fungsi. Kalau yang 1 dan 2 tadi kan lebih, 1 tadi literasi ya, membaca itu ya, ada vocab dan juga ada reading comprehension. Yang 2 tadi lebih ke ini menghafal ya, vocabulary ya dalam bahasa Inggris ya. Sementara eksperimen 3 dan 4 materinya sama ya, tentang differential calculus. Dan ini kan termasuk materi yang memang high element interactivity-nya ya. Oke. Nah, kalau di eksperimen 3 dan 4 bedanya, di eksperimen 3 ini novice learner. Jadi mahasiswanya keterangannya mana ya tadi? Nanti di partisipan ya. Pokoknya dia yang tidak expert di bidang
matematika ya, khususnya di differential calculus. Sementara di eksperimen 4 ya mahasiswanya more knowledgeable ya, lebih expert di bidang differential calculus. Lalu hipotesisnya adalah ini ya, tadi pengurangan sumber daya memori kerja ini akan terjadi atau lebih terlihat gitu ya dengan pembelajaran yang tanpa jeda daripada pembelajaran yang dengan jeda. Ya, sehingga siswa yang mengalami pembelajaran yang di jeda ini performing ya, performanya lebih bagus dibandingkan dengan yang tanpa jeda. Oke, ini hipotesis kelima. Nah, ini partisipannya ya tadi. Ada kalau di sini ada ada 3 negara di sini ya, ada 98 partisipan di sini, ada 15 partisipan dari Netherlands, ada 10 partisipan dari UK, dan 77 partisipan dari negara asalnya. Dari tadi Bobo dan Ho Chen ini ya, ada 77 partisipan dari Hong Kong. Lalu partisipan ini orang dewasa gitu ya, dan mereka belum, ini masih novice gitu ya, jadi belum belajar sebelumnya tentang differentiation principle in mathematics ya, tentang prinsip turunan dalam matematika. Oke, ini dengan Microsoft Teams ya, Microsoft Teams Meetings, jadi memang secara online ya, nggak face to face atau nggak paper based gitu ya. Jadi komputer based untuk tesnya dan dengan supervisi dari salah satu dari researchernya, kurang ya. Oke, ini untuk partisipannya. Mahasiswa tapi dia yang novice di bidang diferensiasi kalkulus. Materinya, coba teman-teman perhatikan ya, ini kan juga materinya simple gitu ya. Saya desain instrumen nggak selesai-selesai ya, dari definisi konseptual dan sebagainya malah jadi nggak selesai-selesai. Kalau yang di sini kan WE-nya simple-simple ya. Curhat. Masih ada Bu Endah nggak ya? Oke, ini ada WE 1 ya. Ini contohnya ya, materi tentang tadi penurunan ya, fungsi ya. Instruksinya kalian memiliki waktu 5 menit untuk mempelajari contoh dan untuk menyelesaikan masalah gitu ya di bawah ini menggunakan prinsip diferensiasi. Ini kan kita apa sih? Ini U kali V kan? U kali V sama dengan U aksen V plus V aksen U itu ya. Intinya itu ya yang dipelajari. Jadi di sini ada 2x kuadrat min 5 kali 3x pangkat 3 plus 1. Ini turunannya. Ini harusnya ya aksen gitu ya. Step 1 ya aksennya sama dengan itu ya maksudnya. Ini ada U lalu V aksennya turunan dari 3x pangkat 3 plus 1, 9x kuadrat gitu ya, ditambah ini V aksen U ya. Jadi yang ini dikalikan dengan turunan ini, lalu ditambah dengan turunan ini, berarti 4x ya. Dikalikan dengan ini, 3x kuadrat plus 1. Lalu ini kita biasa ya, kita kalikan 2x kuadrat kali 9x kuadrat, lalu dikurangi 5 kali 9x kuadrat, yang sini juga sama, 12x pangkat 4 plus 4x. Lalu ini kita suku-suku yang sama ya, kita jumlahkan 30x pangkat 4 min 45x kuadrat plus 4x. Tapi kayak gini tuh kalau dia sama sekali nggak tahu prinsip turunan, apa bisa ya? Ada ininya nggak sih? Tapi di sini nggak dijelaskan sih ya, apakah mereka mempelajari langsung dari WE-nya ini atau seperti kita ada fase introductory, lalu fase acquisition, baru fase tes ya. Tapi yang di sini ya hanya ditampilkan WE-nya saja, bentuknya seperti ini. Lalu problem solving-nya juga sama ya, menyelesaikan soal jenis ya terkait dengan ini. Oke, ini untuk materinya. Lalu ini prosedurnya tadi ya, karena dibagi jadi 2. Oh, ini ada prosedurnya, sorry. Tadi kan saya tanya, apakah ada fase-fasenya? Ternyata ada learning phase-nya. Oh, learning phase-nya 2 menit ya. Cuma ini learning phase-nya itu ngapain? Ini kan sudah masuk ke WE-nya ya. Mungkin di learning phase 2 menit ini dijelaskan prosedurnya tadi ya. Ini apa? Turunannya, lalu fungsinya ditambahkan dengan turunan yang satu, lalu fungsinya itu ya. Oke. Jadi ini prosedurnya ada dibagi 2 ya tadi, learning with resting group dan learning without resting group. Lalu diawali dengan learning phase-nya 2 menit, lalu ada work example problem solving ya. Problem solving 1 yang tadi nih ya. Oke, problem solving 1, work example 1 ini ya. Itu selama 2 menit, yang di sini juga sama. Lalu di sini ada break 2 menit. Kalau yang ini no break, berarti langsung ya diberikan dengan work example problem solving yang kedua.
Sementara ini setelah break baru diberikan work example dan problem solving yang kedua. Lalu ini ada break lagi 2 menit. Ini no break ya. Lalu di sini ada working memory testnya 5 menit sama. Ini break. Kalau ini sama-sama ada break sebelum post test 15 menit. Jadi ini totalnya juga berapa menit teman-teman? 15 tambah 2 17, 17 ditambah 5, 22 tambah 2 24, 26, 28, 30 menit ya. Lebih lama waktu penelitiannya Mas Wahyu kemarin ya. Oke, ini untuk yang dengan resting group. Kalau yang tanpa resting group berarti nggak sampai 30 menit ya, karena dikurangi 4 menit, 26 menit. Oke, ini untuk prosedur eksperimen ketiga. Lalu data analisisnya tadi kan dibedakan jadi 2 ya, grup dengan istirahat dan tanpa istirahat, lalu menggunakan independent sample test. Lalu tadi juga diteskan post testnya tadi ya pakai ANOVA. Lalu juga ada country effect-nya kan ada 3 negara tadi ya. Lalu result-nya ini ada mean dan standar deviasi dari skor untuk working memory test di eksperimen 3. Ini yang without resting, ini yang with resting. Memorizing the second digit tadi kan ada materinya tentang differentiation calculus. Lalu untuk tesnya itu tentang memorizing the second digit, jadi mengingat-ingat digit yang kedua dan juga menentukan akurasi dari equation-nya. Di sini dapat dilihat bahwa yang without resting itu 10,2, yang dengan resting meningkat ya 12,1, sementara untuk yang akurasinya juga yang tanpa resting 8,66, sementara yang dengan resting 11,7. Lalu ini untuk skor post testnya. Tadi kan tentang working memory testnya, lalu untuk post testnya juga sama ya, efek grupnya signifikan. Mana kita baca, mana? Ini learning with resting group tadi cukup jauh ya perbedaannya ya. Rata-ratanya 8,77. Sementara yang tanpa resting, tanpa istirahat itu 4,06. Jadi ada resting effect atau tadi spacing effect ya tadi yang lebih kuat dibandingkan dengan yang tanpa istirahat. Ini yang mensupport hipotesis kelima. Lalu untuk country effect-nya tadi pakai one way ANOVA dan sama seperti yang eksperimen 2 ya, ternyata tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi karena memang kan tadi baseline-nya atau landasannya kan mahasiswanya masih sama-sama novice di bidang diferensiasi kalkulus. Selanjutnya untuk discussion-nya juga sama ya. Tadi pembelajaran tanpa istirahat menyebabkan pengurangan sumber daya working memory yang lebih besar dibandingkan dengan pembelajaran yang dengan istirahat. Lalu tadi yang dengan istirahat dia menghasilkan performa yang lebih baik daripada yang tanpa istirahat di post test. Lalu ya tadi pengurangan sumber daya working memory ini memang lebih sensitif atau lebih bisa dilihat untuk materi dengan high element interactivity. Ini untuk discussion di eksperimen ketiga. Sekarang kita menuju ke eksperimen terakhir teman-teman. Semangat ya, seperempatnya lagi ya. Udah jam berapa sih ini? Di eksperimen 4 kita menggunakan desain eksperimen yang sama dengan eksperimen 3. Materinya juga sama dengan eksperimen 3. Cuma di sini yang diteskan itu partisipannya more knowledgeable learner. Ini sama seperti punya Mas Wahyu ya. Di eksperimen 1 itu kan juga less knowledgeable learner ya, yang belum belajar tentang apa sih garis jajar itu ya di SMP. Lalu kemarin untuk yang eksperimen kedua itu yang more knowledgeable learner ya. Jadi materinya sama tetapi diujikan di siswa SMA itu. Yang ini juga sama. Jadi yang beda adalah partisipannya, yaitu partisipan yang lebih expert. Lalu ya intinya itu tadi ya. Nah,
materi yang tadi high elemen interactivity menjadi lebih berkurang elemen interaktivitasnya ya, karena partisipannya lebih expert atau expertise reversal effect ini ya. Oke, lalu kok lebih expert tapi di SMA gitu ya. Kok tadi kan Mas Wahyu SMP yang less knowledgeable, yang more knowledgeable itu yang SMA. Kok di sini tadi partisipannya tadi mahasiswa loh, tapi kan dia mahasiswa yang masih novice ya di bidang diferensiasi kalkulus karena dia bukan mahasiswa matematika tentu saja ya itu. Nah, sementara di sini ini adalah siswa umur 12 tahun tapi mereka sudah tahu gitu ya basic-basic dari turunan gitu ya, bagaimana cara menurunkan suatu fungsi gitu ya. Jadi mereka walaupun secara umur lebih muda tapi secara knowledge di bidang differentiation kalkulus dia lebih expert gitu. Jadi di sini ada 6 kelas dengan 71 siswa kelas 12 gitu ya. Yang umurnya antara 17 sekitar 17 tahun ya. Ini berpartisipasi di eksperimen ini dan mereka dari London, UK. Oke, nah partisipan ini punya ini ya basic knowledge tentang differentiation principle. Tapi kalau aturan perkalian turunannya belum, cuma basic knowledge-nya, pengetahuan prasyarat tentang turunan ini sudah. Nah, ini jadi mereka dipandang ini ya lebih memiliki pengetahuan daripada partisipan yang ada di eksperimen 3. Sehingga materinya walaupun sama tapi di sini lebih lower gitu ya di elemen interaktivitinya dibandingkan dengan di eksperimen ketiga. Lalu materinya tadi sama ya, identikal dengan di eksperimen 3. Cuma cara menyajikannya yang beda ya karena mereka masih siswa itu ya pakai mathematics level. Oke, ini figure 3 itu yang tadi ya, jadi sama. Lalu review dari basic turunan ini diberikan ke siswa ya, yang sudah memiliki pengetahuan prasyarat tentang prinsip ini. Lalu working memory dan post testnya juga sama seperti di eksperimen 3. Oke, lalu prosedurnya juga sama. Tadi saya copy ya, eksperimen 3 prosedur, karena saya sudah saya tulis prosedur ya, jadi saya ini aja, eksperimen 4 ya. Sama persis dengan yang ada di eksperimen 3. Jadi, tanpa jeda, dengan jeda dan tanpa jeda. Waktunya juga sama ya. Materinya juga identik tadi sama. Partisipannya yang berbeda, less knowledgeable, yang sekarang more knowledgeable. Lalu data analisisnya juga sama ya. With resting dan without resting, lalu juga pakai independent sample t-test, sama juga country effect-nya juga ada di sini. Oke, lalu resultnya juga ini ya, ini adalah resultnya, post test score-nya mana tadi? Oh, ternyata dia nggak, resultnya yang beda ya. Kalau tadi kan meningkat, kalau ini yang memorizing the second digit ini dia malah menurun ya, without resting dan ini with resting, sementara yang akurasinya meningkat. Nah, untuk post testnya ternyata tidak signifikan ya perbedaannya ya. Karena untuk yang learning without resting group ini rata-ratanya 14,0, sementara yang dengan resting group ini 14,7 dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga mengindikasikan tidak ada spacing effect di eksperimen keempat ini. Nah, ini sesuai dengan hipotesis ketujuh. Oke, lalu diskusinya ada perbedaan itu ya, perbedaan hasil dari eksperimen 3. Ya, karena ternyata efek dari pengurangan sumber daya memori kerja dan juga efek dari spacing effect-nya ini tidak ditemukan ya di eksperimen keempat. Walaupun tadi pesertanya atau partisipannya itu tidak dijelaskan secara langsung ya tentang product role di penurunan fungsi, tapi kan mereka sudah tahu pengetahuan prasyaratnya ya tentang
fungsi dan turunan pertamanya. Jadi ketika tadi diberikan U kali V, U aksen kan mereka sudah tahu U aksen itu gimana, kali V plus V aksen juga sudah tahu kali U gitu ya. Jadi mereka bisa apply, bisa menerapkan hal tersebut untuk menyelesaikan problem solving terkait dengan product rule di differentiation calculus. Oke, itu hasilnya. Nah, ini kayaknya slide terakhir ya. Oh, betul. Nah, jadi tadi ada konklusi karena tadi sudah diulang-ulang di abstrak ya, jadi tidak saya tampilkan lagi ya hasil dari masing-masing eksperimen. Nah, ini practical implication-nya atau implikasi praktisnya gitu ya. Nah, tadi hasil dari penelitian ini bisa memberikan saran gitu ya, saran praktis ya kepada guru-guru ketika mendesain pembelajaran gitu ya. Ketika ini ya ada beberapa sesi pembelajaran, ini mungkin akan berguna gitu ya jika kita memiliki rest period ya, atau kita membuat jeda dari pembelajaran yang kita lakukan gitu ya di antara sesi-sesi pembelajaran tadi, sehingga memungkinkan sumber daya working memory kita untuk bisa recover kembali atau bisa pulih kembali setelah mengalami penipisan tadi. Khususnya jika materi pembelajarannya itu kompleks gitu ya, high element interactivity, dan ini juga memungkinkan atau mengingat kembali gitu ya ketika materinya itu low gitu ya. Jadi kalau materinya low mungkin nggak depletion sih, tapi ketika fase istirahat itu memungkinkan siswa untuk bisa rehearsal atau melakukan latihan sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih baik ya. Nah, tapi ini kita juga perlu mempertimbangkan ya tingkat keahlian dari siswa atau dari pembelajar itu. Nah, ketika siswanya itu siswa yang novice, yang baru belajar materi, khususnya untuk materi dengan tingkat elemen integritas yang tinggi, nah tentu belajar dengan istirahat ini akan menguntungkan gitu ya, untuk memulihkan kembali sumber daya working memory. Nah, ketika pembelajarnya itu lebih ahli, nah mungkin ini akan membuat tadi ya elemen interaktifnya itu berkurang gitu ya. Nah, efek istirahat itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, mungkin nggak begitu kelihatan, tapi efek rehearsalnya mungkin juga bisa memberikan kontribusi terhadap hasil belajarnya. Nah, itu teman-teman cukup panjang ya artikel yang saya presentasikan. Nah, memang ini latihan, padahal yang sebentar lagi Pak Yanuar ya, yang sebentar lagi mau seminar atau uji kelayakan ya Pak Yanuar. Saya sudah latihan dulu ini ya, menampilkan hasil penelitian walaupun bukan hasil penelitian saya itu ya. Nah, mungkin lebih PR-nya ketika menampilkan hasil, karena itu kita lakukan sendiri, kita lebih pede gitu ya. Cuma ketika menjawab gitu ya, ketika ada pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, seperti tadi ya, kenapa waktunya 7 menit dan sebagainya, itu yang perlu kita, khususnya saya gitu ya, pelajari kembali supaya nanti lebih pede ya, dan lebih bisa mempertahankan hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Salah satu caranya ya dengan banyak membaca ini ya, dan dengan mengikuti 3R ini, mau nggak mau kan menambah bacaan kita terkait dengan CLT, sehingga ketika ditanya kita bisa menjawab dengan lebih percaya diri. Pengennya kayak Bu Endah gitu loh, ketika ditanya tuh gitu ya. Jadi yang menanya bisa puas juga gitu ya. Nah, itu PR buat saya. Terima kasih untuk waktunya Mas Wahyu. Bisa dilanjutkan dengan apa nih? Dengan diskusi. Tapi Bu Endahnya sudah keluar ya. Ya, kita diskusikan bareng-bareng ya. Kalau saya nggak bisa jawab ya kita diskusikan bersama-sama. Oke, saya kembalikan ke Mas Wahyu. Oke, Bu Nila, terima kasih atas seminar kelayakan hasilnya. Amin. Oke, mudah-mudahan kita bisa seminar kelayakan hasil yang bagus juga seperti ini ya. Oke, menarik sekali ya Bu Nilaya ini tadi ya, terkait dengan istirahat sejenak untuk mengendapkan. Artinya kan kita memang benar-benar kalau kita memberikan pembelajaran, minimalnya metode ceramah atau metode diskusi, atau kita ngisi seminar gitu, itu kita pastikan memberikan jeda supaya siswa atau supaya pendengar ataupun audiens itu mampu mengendapkan dulu informasi yang diterima
gitu. Tapi kebanyakan dari kita kan kalau mendengarkan sesuatu yang tentang ceramah atau tentang ini itu terus-terus gitu gitu. Nah, itu sepertinya kita memang perlu belajar karena kita pendidik juga di sini. Berikan waktu jeda sejenak untuk mengendapkan. Oke. Iya Menarik ya betul. Bu Tadi ini. saya presentasinya juga terus-terusan ya, nggak ada spacingnya ya. Ada Bu Spacingnya tadi Bu. dikit tadi ya, sedikit Ada. ya. Nggih, Per ternyata Bu eksperimen Nila. tapi dikit gitu ya. Dan Nggih. tidak menampilkan spacingnya kan juga perlu diperhatikan gitu. Itu juga ini saya juga waktu yang pas gitu ya untuk jedanya. Kalau di artikelnya kayaknya nggak ada ya Mas ya, Nggak dijelaskan detail-detailnya usul nggih. waktunya. Nggih, nggak dijelaskan di situ. Terus apalagi ya tadi saya mau ngomong apa ya? Saya kok lupa. Ya, oke teman-teman, sembari menunggu yang ingat saya pikirkan tadi, ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, ya Depletion ya Mas, silahkan. depletion working Nggih, memory-nya. Ibu, depletion saya. Monggo Pak Yanuar, dipersilakan. Ya ini yang Oke, mau seminar kelayakan ini Pak Yanuar ini. amin. Matur suwun Mas Amin. Wahyu. Oke, terima kasih Bu Nila sudah memberi gizi pagi ini. Sebenarnya sangat bergizi sekali ya artikelnya karena kebetulan juga apa ya memberikan gambaran ketika saya sedang buntu juga ini untuk menulis di bab 4-nya untuk hasil dari eksperimen 1, 2, 3 ini. Ya, sedikit mau diskusi saja Bu Nila mungkin untuk pemahaman kita bersama ya terkait dengan artikel ini. Itu tadi subjeknya kok beda-beda ya Bu, maksudnya tadi di eksperimen 2 terkait bahasa Iya betul. Inggris, kemudian di eksperimen 3-nya terkait matematik gitu. Materinya ya. Materinya gitu, maksudnya kita kan tidak terbiasa dengan riset atau penelitian yang lintas bidang. Artinya kalau kita penelitiannya di matematik, ya semuanya matematik. Kalau ini kan dilihat ada kolaborasi subjek ya. Jadi kolaborasi subjek tapi dalam satu rangkaian penelitian Betul. dengan standar yang sama gitu loh maksudnya. Jadi saya cuma ingin diskusi terkait itu dari pandangan karena saya membaca berkali-kali eksperimennya, ya memang ini memang beda sih subjeknya lah. Subjeknya belum ketemu. Kenapa kok bisa beda subjek ya? Tapi pada kesimpulannya tetap di rehearsal gitu ya, rehearsal efek tadi. Pengen diskusi itu aja sih Bu Nila. Barangkali maksudnya ada teman-teman yang sudah ketemu reasonnya apa, kemudian kok beda efek atau mungkin Bu Nila sendiri yang sudah baca lebih banyak. Nggak dijelaskan di sini sih Pak ya pemilihan materinya. Nggak ada Saya juga penjelasannya ini ya Bu ya. apa ketika nggak ada penjelasannya dan kalau untuk kita ya jangan sefrontal itulah ya, kita tetap di matematika saja. Yang maksudnya kan Kita defend matematika saja masih ini gitu. Padahal untuk yang seperti itu pun secara ini guys, secara akademik juga nggak masalah gitu ya, karena kan diakui oleh akademisi internasional kan, publis di jurnal Q1, berarti kan memang oh bisa loh gitu guys. Cuma memang reasonnya kalau backgroundnya apa sih, saya cari dulu ya, maksudnya jurusannya apa gitu ya, nggak kan mungkin dia bukan, kalau Hao-Chen itu memang basicnya matematika gitu Mas Wahyu gitu leres gitu. Sebenarnya kalau Pak Yanuar sendiri itu kan apa hostnya kan juga bukan orang matematika atau Pak, kan juga lebih ke bukan orang matematika, psikologi kan? self efficacy-nya ya. Self efficacy. Psikologi lebih ke self efficacy. Jadi mungkin dia juga misalnya kita ngambil materinya nggak matematika juga dari sudut pandang beliau nggak masalah gitu ya. Cuma kan karena memang kita di pendidikan matematika dan S3 maka kita harus mengambil materi ya related to mathematics kan. Oke. Apa ya kok pertanyaannya itu saya nggak bisa jawab ya. Mas Wahyu? Diskusi mawon Bu. Karena itu kan doktoral ya Bu. Maksudnya itu kan mahasiswa doktoral ya. Maksudnya mahasiswa doktoral kok bisa berbeda konsep antara eksperimen satu dan eksperimen yang lain gitu. Dan secara kompleksitas untuk materi yang eksperimen 2 misalnya tadi menghafalkan kata-kata misalnya ada flower, ada yang lain-lain itu jauh ya. banget. Kompleksitasnya kan jauh dengan yang ketiga misalnya persamaan kuadrat itu gitu loh ya Mas.
standar Jauh untuk sekali. kompleksitas materinya kan jadi dalam tanda kutip gimana ya, padahal Ya, tadinya saya pembahasan juga waktu belum baca juga ini uh, uh, padahal salah satu reason kita untuk menggunakan work example itu kan memang harus kompleksitas materi yang pertama ya, tingkat kesulitannya, banyaknya elemen interaktivitinya begitu kan, awal-awal alasan kenapa harus pakai work example. Terus yang kedua kan tadi notasis tadi ya, walaupun di eksperimen 4 ada subjek yang sudah ke knowledge level gitu ya, lebih paham ya. betul. Pripun Mas Wahyu? Saya baca di artikelnya emang nggak ada reasoningnya ya. Ya hanya tadi alasannya tadi elemen interaktivitinya itu ya. Memang betul sih, cuma waktu awal saya baca artikelnya juga awalnya saya pikir low elemen interactivity dan high elemen interactivity tapi masih sama-sama di matematika itu ya. Enggak yang lintas ini, tapi ternyata memang lintas materi. Bisa saya juga karena belum menemukan juga mungkin adaptasi instrumen ataupun memang materi-materi tersebut untuk subjek tertentu itu memang lebih kelihatan elemen interaktivitinya atau high kompleksitasnya gitu. Jadi karena materi-materi tersebut yang paling memungkinkan, yang paling terlihat, sehingga kita bisa melihat perbedaan antara spacing dan non spacingnya gitu. Kalau mungkin ya, ini asumsi saja. Iya sih, kalau untuk penelitian kita kan kita memang kayak memilih materinya itu memang yang nanti akan memberikan efek yang paling terlihat gitu kan ya. Yang kita mau lihat apa, nah dengan materi ini tuh efek tersebut akan paling terlihat gitu kan. Karena memang ini bukan kepentingan untuk pembelajaran di kelas ya, tapi memang kepentingan untuk penelitian. Gitu kan ya. Nah, Karena makanya fokusnya juga spacing ya. Kita menyebutnya juga prosedur penelitian kan, bukan modul ajar atau apa lesson plan gitu ya, tapi memang ini digunakan untuk keperluan penelitian. Nah itu mungkin yang memang perlu selalu kita komunikasikan ya, selalu kita sampaikan ke yang bertanya ya, kenapa 1 kali, kenapa berapa menit gitu ya. Betul. Tapi itu di nganu kayaknya ada di apa limitation itu loh. Oh, di bagian akhir itu ya. Di limitation termasuk itu kan termasuk gender itu juga ada di limitation itu. Limitation of this study was that we obtain null effect of working memory bla 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 in experiment 2. Nah, eksperimen 2 itu kan tadi terkait yang bahasa tadi yang bahasa Inggris ya Bu Nila. Yang ngafalin kata power dan sebagainya. Di sini menjadi limitation, artinya ternyata hanya apa itu? Null efek ya, tidak memberikan efek. Oke, di bagian limitation ya di akhir itu ya. Sebenarnya ada limitation, ada future research juga sih ya. Yang perlu di nanti mungkin nextnya apa gitu ya. Limitation ini. Ya, terus asumsi yang selanjutnya ini kan penulisnya ada 8 ya Bu ya. Dan penulis pertamanya itu promotornya ya. Oke. Penulisnya kan ada banyak. Nah, mungkin dari penulis itu kan bidangnya memang beda-beda, beda-beda bidang, tapi sama-sama ketemu di cognitive load theory yang spacing effect ini psikologi. Nah, sehingga dibagi-bagi itu eksperimen 1, 2, 3, 4-nya dibagi-bagi ya sesuai dengan keahlian atau bidangnya ataupun dengan relasinya. Tapi itu juga jadi keterbatasan kita karena ada berbagai
materi yang berbeda itu menyebabkan ya ada kemungkinan bias ya Bu ya. Betul, betul. Oke, gitu. Oh ya, tadi kan Ibu menanyakan tentang ukuran sampel ya, tentang ukuran sampel di awal. Nah, itu saya pernah baca, itu menggunakan G-power, Bu, menentukan ukuran sampelnya. Power size itu ya. Oke, itu menggunakan G-power. Nah, itu tuh kita kalau mau lihat Tuh, efek caranya gimana, Mas? ada aplikasinya sendiri, Bu, G-power. Nanti jenengan tinggal ketik G-power di Google, nanti ada G-power kalkulator, tinggal Nanti yang input di-input saja. apanya? Nah, itu ada banyak sekali di situ. G-power itu bisa untuk menemukan apa tadi namanya? Kekuatan kekuatan sampelnya, kekuatan dari efek size-nya, macam-macam Bu. Ada banyak sekali nanti di situ. Nah, kalau dijelaskan nanti mungkin bisa satu seminar satu sendiri yang terpisah ya. Dan kita sepertinya memang perlu itu workshop itu kita undang pembicara yang paham Ya, tentang sesuk G-power. nek ketemu, Oke. nek ketemu ya. Oke. Enggak, saya belum menguasai Bu. Jadi kita belum mengundang Ya, termasuk pembicara kan cara juga. kita itu iya, karena kita kan penelitiannya eksperimen, berarti kan di data analisisnya kan harus kuat gitu ya, termasuk ini power analisisnya, terus analisisnya pakai apa dan sebagainya. Nah, itu kalau saya pribadi kemarin tuh di seminar proposal itu bab 3-nya itu yang saya cuma oh ya gitu. Akan saya pelajari kembali, tapi sampai sekarang belum sempat belajar statistikanya lagi. Gitu. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau didiskusikan atau mau mengendapkan dulu mengaplikasikan spacing effect-nya? Tapi ada nggak Bu tadi mengendapkannya itu maksimal berapa lama Bu? Nah ya itu waktunya saya juga nyari nggak ini. Kan Sama belum tadi ada kan, ya? belum ada. Ya, tadi kan video 2 menit. Nah 2 menit itu dari mana ya? Itu kan juga ini ya. Maksudnya waktu yang efektifnya berapa rehatnya itu juga belum dibahas di sini sih. Betul. Itu bisa jadi hal yang menarik untuk diteliti setelah ini ya Bu ya. Nah itu juga tuh yang nextnya tuh ada harusnya disertasi tuh kemarin Bapak Bintang ada nggak ya? Kalau Bu Sumarni ada tadi kayaknya ya. Kan itu future riset yang perlu digali. Oke. Baiklah teman-teman, apakah ini masih saya ada yang mau dapat kalau yang didiskusikan? Bu, yang kenapa, Bu? penulisnya itu memang dari Department of Mathematics Education sebenarnya penulisnya. Penulis utamanya? Bukan penulis utamanya Oh Chan itu Mathematics Education sih, cuma yang PhD candidate-nya loh, mahasiswanya itu yang Bobo Kain Chan ini juga ini ya apa Mathematics Education sebenarnya dia. Tapi tadi bisa mengambil itu ya materi di luar matematika tadi ya. Oke, ya itu memang tadi mungkin culture-nya memang beda-beda nggih Pak Yanuar nggih. Kalau kita lihat di asal afiliasinya itu kan juga macam-macam ya Bu ya. Ada yang dari Faculty of Social Science, ada Mathematics Education, dan macam-macam. Oke. Jadi sepertinya itu menyebabkan perbedaan pengambilan materi dan itu jadi limitation untuk artikel ini bahwasanya materi yang berbeda efeknya ya belum terlalu kelihatan juga apakah benar-benar sama kalau di satu materi atau enggak gitu. Walaupun begitu kan sudah ada yang namanya ini gitu pakem-pakem sehingga kalau diaplikasikan di materi lain pun sebenarnya sama aja gitu nggak? Sebenarnya kan begitu. Oke. Baik, teman-teman apakah masih ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan mumpung masih jam 9.15, masih pagi. Jam siang itu setelah jam 10. Ada? Oh, sepertinya tidak ada, Bu. Belum ada. Kita cukupkan dulu, kita endapkan dulu, Bu, Pak, dan teman-teman semuanya. Oke, kita akan berjumpa lagi di 3R yang ke-32 dan itu mohon ditunggu kabarnya kapan dan selamat membaca walaupun tidak ada 3R
1 minggu tetap kita boleh loh membaca, nggak harus nunggu 3R untuk membaca. Dan untuk teman-teman yang nggak sempat mengikuti ataupun yang nggak sempat membaca lagi, boleh lo kunjungin YouTube-nya kita di ICCLR_TV. Silahkan download dan silahkan masukkan linknya ke dalam AI apapun itu, klik resume atau apapun itu. Sekarang AI sudah banyak, bisa lo kalau nggak sempat nonton sebanyak itu, bisa diringkas. Dan kalau penasaran bisa nonton. Kalau lebih penasaran lagi bisa hubungi yang membaca kemarin. Kalau lebih penasaran lagi bisa menghubungi penulisnya langsung. Itu. Ada banyak sekali hal yang menarik dari pertemuan-pertemuan kita selama 31 pertemuan ini. Oke, teman-teman, baiklah kalau begitu kita selesaikan pertemuan hari ini. Sampai jumpa di 3R yang ke-32. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Nila sudah membersamai. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir, sudah meramaikan, sudah berbagi. Oke, kita cukupkan sampai sini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ya, Waldo. sampai jumpa teman-teman. Semangat semuanya. Izin live. Assalamualaikum.